IDX30, sehingga potensi risk dan return akan meningkat. Giring dapat memberikan keuntungan untuk investor, tetapi giring bekerja dua arah, di mana potensi kerugian dan keuntungan lebih tinggi juga. Walaupun kerugian untuk warren terstruktur dibatasi hanya modal awal. Volatilitas tidak mengenal arah, namun baik juga bagi trader. Jika tidak ada volatilitas, maka tidak ada peluang untuk menghasilkan uang. Bayangkan jika saham terlalu stabil dan tidak ada pergerakan, maka kesempatan juga tidak akan tersedia. Ketika kepemilikan warren tertutup kami sudah di bawah 3 juta unit, maka issuer akan menginformasikan status low inventory di sosial media kita, seperti Instagram, Telegram, dan website. Kondisi ini maksudnya kami sebagai issuer tidak akan menaruh harga offer, tapi untuk harga bid kami akan menaruhnya sesuai dengan harga offer. Ya, baik. Kayaknya kita mulai aja ya, Pak Stanley ya. Nanti mungkin sambil berjalan mungkin akan ada tambahan beberapa peserta yang masuk. Memang tidak terlalu ramai, Pak. Iya, Jadi, nggak apa-apa. jadi sebelumnya selamat pagi, Pak Stanley, Pak Adrian Teja, Pak Javong, Pak Wenli, Pak Stefan, Pak Novian, dan teman-teman yang lain ya. Selamat bergabung kembali di acara seminar Ika Pama Klub Saham. Mungkin ada sebagian teman-teman yang mungkin pagi ini juga ada driving ya di Senayan ya. Jadi nggak apa-apa, nanti sambil berjalannya waktu ini akan nambah terus ya. Selamat pagi, ini siapa, Bapak atau Ibu Yen? Ya, selamat bergabung. Hari ini kita akan sedikit belajar hari ini bersama produk waran terstruktur. Ini kita berterima kasih sekali sudah datang. Ini Pak Stanley, Head of Sales and Sales Derivative ya di RHB Sekuritas. Jadi mari kita simak bersama-sama seperti apa sih produk ini. Beberapa hari yang lalu kita sempat bahas di WAG Klub Saham kita karena ada peluncuran waran terstruktur ya. Nah, ini produk yang mungkin relatif baru di Indonesia. Nah, mari kita pelajari sebenarnya apa sih produk ini dan ada peluang apa di balik produk ini untuk kita bersama. Ya, kurang lebih begitu. Silakan Pak Stanley, terima kasih. Oke, selamat pagi ya Bapak Ibu, teman-teman semua. Thank you. Saya juga ini kesempatan yang luar biasa gitu. Pertama kali Pak Javong kontak saya, tanya Pak mau nggak kita isi di alumni Prasmul gitu ya. Wah, saya langsung jujurnya excited gitu. Karena jujurnya saya dulu sempat hampir masuk
Prasmul juga untuk S2 saya gitu. Cuman karena agak jarak ya, kan kantor saya di Sudirman gitu. Jadi carinya yang dekat-dekat aja, saya makanya ambilnya di Semanggi gitu. Ya, cuman this is really a pleasure for me ya untuk bisa hadir di sini, bisa berbagilah tentang structure Warren gitu. Nah, sebelum saya masuk ke materi, mungkin saya juga share gitu. Structure Warren ini sebenarnya sesuatu hal yang mungkin buat kita ya yang belajar tentang finance gitu, kita mungkin selama ini punya ketertarikan lah di dunia ini ya, termasuk saya juga punya ketertarikan di sini gitu ya. Ketika kita belajar tentang option, banyak banget gitu ya, waktu saya masih ingat di kelas itu, kebetulan saya kuliah S2-nya agak telat gitu, jadi banyak anak-anak teman-teman saya yang masih agak lebih junior, mereka tuh benar-benar purely blank tentang apa itu option. Kebayang ya. Jadi waktu itu memang banyak anak-anak di UPH tuh lucu-lucu. Jadi mereka tuh habis S1 selesai langsung tuh pada lanjutin S2. Jadi yang masih lucu-lucu lah gitu. Nah, mereka tuh banyak yang tidak mengerti ketika dosen saya waktu kemarin itu yang ngajarin option itu Pak, aduh saya lupa namanya. Nah, dia mengajarkan option dan itu di kelas mungkin sekitar 20 orang ya yang mengerti apa itu option itu cuman palingan 3 orang. Jadi it's really set for Indonesia ya. Jadi pada saat itu saya juga merasakan, wow, this is really sad. Kebetulan karena saya udah di dunia perbankan sebelum 2010 gitu ya, saya juga udah pernah merasakan tuh bermain option. Karena dulu di bank tuh kita punya nih option. Kita bisa jual structured product, kita bisa jual dual currency, kita juga dulu punya forward link, jadi structured product ada, option ada, seperti itu. Nah, tapi di atas 2010 kan pemerintah kita stopin semua ya, stopin semua yang namanya option. Bahkan kalau masih teman-teman ingat, kalau nggak salah sekitar 2005 ya, itu sempat tuh di bursa itu tuh mau dibikin pasar option ya, cuman kan kayaknya nggak berjalan gitu ya. Nah, makanya ketika saya waktu pertama kali dipanggil sama RHB gitu ya, ditanya mau nggak jalankan ini. Pertanyaan saya satu waktu itu, apakah regulator sudah memberikan izin? Gitu. Dan waktu itu jawabannya, oh udah OJK sudah ada POJK-nya. Akhirnya saya decide, oke, saya join ke sini ke RHB karena menurut saya this is not only a products, but this is a journey. And this journey is not only for me, not only for the business, but actually this is for Indonesia. Ya, kenapa saya bisa bilang itu? Karena saya merasakan ketika teman-teman saya di kelas yang ketika kita bahas option, mereka melongo, bayangin gitu. Saya yakin orang-orang yang lulusnya di atas 2010, mereka nggak pernah tahu apa itu option. It's really sad gitu ya. Buat kita yang sangat menyukai dengan financial market, this is a really sad lah gitu. Jadi kasihan banget teman-teman. Makanya saya pengen banget dan kalau tadi Pak Eko bilang ya, saya itu sebagai head sales and marketing equity derivative. Percaya teman-teman, structure warrant is only the beginning because our mission is not only structure warrant gitu ya. Jadi kemarin juga sebenarnya bursa sudah menanyakan nih apa produk berikutnya. Nah, kita cuma bilang, tar dulu, sabar. Ini derivatif. Derivatif itu bukan something yang reksadana yang hari ini bikin ini fixed income, besok bikin equity bisa gitu. Kalau derivatif ya kita mesti edukasi gitu. Makanya waktu saya diajak sini, oh saya happy banget karena ketika saya edukasi, message-nya itu akan tersebar ke mana-mana. Nah, nanti teman-teman dari Prasmul juga mungkin kalau misalnya ngobrol, ya saya harap juga Prasmul itu merupakan kampus yang membanggakan teman-teman. It's really apa ya? Aduh, saya sayang banget. Jujurnya saya pernah menyayangkan. Aduh, kenapa saya nggak masuk Prasmul ya waktu itu? Gitu. Mungkin ada kalau nggak salah ada di dalam grupnya ada Pak Dimas ya. Nah, saya pernah kerja bareng sama Pak Dimas tuh. Waktu itu saya pernah ngobrol sama Pak Dimas tuh. Aduh, dulu saya pengen banget masuk Prasmul. Cuman waktu itu belum apa, mungkin tahun 2019 ya saya kerja bareng sama Pak Dimas sebelum pandemi lah waktu itu. Seperti itu. Nah, itu pengenalan buat saya. Sekarang saya udah punya udah berkeluarga, anak saya satu, masih kecil anak saya baru usia kelas 1 SD. Baru satu anaknya ya
Saya dan istri bekerja, kami berdua bekerja, dan kebetulan kalau saya lebih banyak di financial industry. Nah, dari 15 tahun saya berlang-lang buana di perbankan ya, baru kali ini nih saya setahun terakhir ini saya baru ke sekuritas gitu. Dan uniknya kenapa mereka memanggil saya, karena ternyata di sekuritas teman-teman nggak ada orang yang memahami tentang derivatif. Lucu ya? Lucu kan? Itulah Indonesia teman-teman. Jadi waktu saya interview kan gitu ya. Jadi mereka tuh mencari orang yang mengetahui tentang derivatif. Dan sedih banget kan? Ya, itulah Indonesia. Sampai akhirnya waktu saya udah join gitu, saya ngobrol, kenapa ambil saya dari perbankan? Oh ya, karena kami kesulitan mencari orang yang memahami derivatif di Indonesia. Bayang ya, orang luar itu. Jadi saya sangat bersyukur juga RHB itu punya visi misi yang luar biasa. Mereka memang melihat, tentu aja orang asing melihat kita market gitu ya. Tapi mereka juga punya komitmen buat masuk ke sini. Gitu ya. Komitmennya apa? Mereka mau mencari orang-orang yang mengerti structure warrant. Dan tim saya di kantor gitu ya, mungkin Pak Jafong juga tahu, itu even sampai sekarang trader kita, head tradernya itu masih import teman-teman, import dari Malaysia. Karena bayangin, saya nyari trader, saya dari perbankan kan, jadi kebanyakan trader-trader forex ya, itu nggak ada yang berani. Bayang nggak? Jadi trader forexnya kita di Indonesia nggak ada yang berani megang derivatif. Why? Padahal kita bilang, jangan khawatir, kita udah punya sistemnya. Mereka semua takut. Karena memang berbeda. Derivatif itu, ya, kalau kita ngomong derivatif, tradernya itu lebih ke trader hedging. Mereka bukan trader yang mencari seperti prop trading yang mencari keuntungan di pasar. Beda. Ya. Karena ketika kita ngomong derivatif, artinya pihak penerbit itu sebagai pihak yang melakukan the hedgers. Kita yang melakukan hedging. Nah, maka tradernya itu harus cepat. Bukannya mereka harus menganalisa pasar. Mereka analisa pasar tentunya. Tapi selain itu mereka juga harus gesit, cepat. Makanya mereka harus selalu standby. Ketika ada order structure warrant beli gitu ya, maka kita harus hedging. Dan di Indonesia, honestly speaking, it's hard to make a perfect hedging. You know why? Because we don't have the features. Nah, itulah kesulitannya kami di Indonesia, teman-teman. Jadi tadi ada pertanyaan tuh di chat ya, kapan put gitu ya. Jujurnya, Bapak Ibu, teman-teman semua, kita belum kepikiran ke situ. Ini saya open ya, karena ini kan internal ya. Jadi kalau di publik saya nggak akan ngomong gini nih. Jujurnya nggak akan ke situ, dan saya harap di sini juga saya yakin kita udah lebih paham lah tentang pasar. Kenapa? Why? Pertama, teman-teman, bursa kita belum bisa yang namanya nge-short. If we cannot do short, how we make it put? Bisa nggak? Bisa sebenarnya. Ada caranya. Ada. Kita bisa pakai reverse. Tapi cost-nya itu mahal. Ya, cost-nya mahal. Kedua, SBL kita itu kecil banget. Gitu. Kebayang nggak? Kemarin kita cek yang namanya Adaro. Adaro tuh hot warrant-nya kami ya. Yang habis terus kita Pak juga. Stanley, SBL mungkin dijelasin dulu. Oh, SBL ya. Oke, ini SBL kita cari deh, kita cari. SBL tuh jadi apa ya, backloan-nya itu loh. Jadi saham yang digadaikan, Pak, saham yang digadaikan di bursa. SBL itu. Jadi di bursa tuh ada fasilitas jadi kalau kita punya saham kita bisa menggadaikan itu. Nah, itu bisa kita jadikan juga untuk istilahnya kayak kalau kita mau melakukan short lah, kayak mau put. Jadi saham yang digadaikan itu istilahnya kita bisa ambil lah gitu. Cuman itu SBL itu ada biayanya. Biayanya itu fix, Pak, biasanya. Misalkan bunganya 8%, 10% seperti itu. Nah, itu fasilitasnya lah kurang lebih ya, kayak begitu ya. Saya juga kurang detail karena sebenarnya di Indonesia itu nggak terlalu terkenal. Adaro aja itu cuman 5 miliar, Pak, nilainya. Jadi very niche. Jadi itu nggak mungkin bisa lah. Maksudnya kalau kita di structure warrant, kita tuh hedging kayak yang sekarang kan 1:3.
Artinya 1:3 itu apa? Setiap 3 structure warrant yang kita jual, kita mesti beli satu underlying. Ya. Jadi kalau misalkan dia cuma 5 miliar, artinya kita cuma bisa sepertiganya tuh. Sepertiga itu berarti cuma bisa keluarin produk senilai 1,5 miliar. Wah, itu yang ada marketnya berantem 1,5 miliar buat Indonesia, men. Nggak cukup, percaya sama saya, nggak cukup. Makanya itu agak susah buat put. Selalu kalau di publik saya nggak akan bicara seperti ini, tapi kalau di sini ya saya akan terbuka aja. Karena saya yakin teman-teman semua di sini memahami lah ya tentang pasar. Dan itu berarti kalau ditanya kalau put kapan, sebenarnya tergantung kesiapan dari bursa. Kalau nanti bursa sudah membuka yang namanya short sell, kita akan melakukan. Kita bisa issue lah gitu. Kalau kita ataupun selain itu, kalau kita bisa melakukan hedging terhadap dari apa dari luar ya. Karena kalau di Malaysia tuh teman-teman kita tuh RHB tuh bisa tuh kita beli beli apa hedgingnya dengan membeli option yang tercatat di Hong Kong. Nah, di Hong Kong itu mungkin aja dia optionnya itu underlying-nya perusahaannya yang di Malaysia. Seperti itu. Jadi itu bisa dilakukan di sana. Nah, kalau di Indonesia kan memang kita ada keterbatasan, kita menentang yang namanya capital outflow ya. Jadi kalau perusahaan sekuritas di Indonesia tuh kita nggak bisa tuh beli saham yang ada di luar. Memang ini masih kekurangan, tetapi pelan-pelan teman-teman. Tadi kan saya bilang kita untuk derivatif aja udah ketinggalan yang namanya berapa 12 tahun. Terakhir saya jualan derivatif itu 2010 gitu. 12 tahun kita ketinggalan. Jadi pelan-pelan lah ya. Ini saya melihat mereka sudah mulai membuka diri lah untuk derivatif. Ya seperti itu. Jadi saya harap kita hari ini bentuknya kita diskusi saja karena juga kemarin itu saya yakin juga teman-teman juga udah pernah inilah ya Bapak Ibu semua mungkin udah pernah lihat presentasi saya sebelumnya kali ya di ini. Oke, saya masuk ke materi. Sebentar, saya share screen dulu. Oke. Sorry. Nah, ini saya kasih lihat nih contoh laporan tiap hari. Structure warrant tuh really open, teman-teman. Why? Lihat. Ini setiap hari kita laporin ke bursa. Underlying apa Adaro itu kan kita cuma bisa 30 juta unit ya. Itu sekarang 29 udah di pasar 29 juta. Inilah yang kita sebut low on inventory. Artinya kepemilikannya kita sebagai liquidity provider udah di bawah 3 juta. Jadi kita udah nggak bisa pasang jual. Kita cuma bisa beli. Seperti itu. Jadi ini kalau misalkan ada yang ragu dengan structure warrant, kalau menurut saya nggak usah ragu. Ini produk yang apa ya? Udah benar-benar udah matang lah. Kita 3 tahun untuk membentuk ini teman-teman. Oke? Ya. Nah ini sebelum saya masuk ke materi, jadi please kalau ada yang mau screen capture silahkan ya. Kemarin itu panitia ada minta saya materi juga ya Pak ya. Kemarin saya ada buat yang versi yang bisa saya share lah ya. Cuman karena ini internal punya materi dan ini ada disclaimer dari compliance kami, jadi saya juga harus sedikit banyak menjaga lah. Kalau ada yang mau screen capture silahkan karena screen capture itu nggak dilarang kok. Oke. Nah ini tentang structure warrant. Apa sih ini? Jadi mekanismenya perdagangan mirip equity warrant yang ada bursa, tapi bedanya adalah yang paling mendasar tuh penerbit. Penerbitnya itu structure warrant tidak boleh afiliasi justru. Kalau perusahaan kan penerbitnya perusahaan itu sendiri kan, emitennya kan. Nah kalau di sini itu yang terbitin tuh si pihak ketiga. Jadi kayak kita terbitin BCA. Nah next trends nih kita ada BCA. Jadi banyak banget ternyata yang minta BCA, padahal saya bilang, BCA tuh nggak terlalu volatile ya, nggak apa-apa. Gitu. Nah, penerbit tuh bisa. Nah, cuman kalau BCA sekuritas bikin structure warrant, mereka nggak bisa bikin warrant terstrukturnya BCA. Jadi lucu nih, warrant terstruktur itu mereka tidak bisa, tidak boleh mengeluarkan warrant dengan underlying sahamnya sendiri atau afiliasinya. Gitu. Ya, itu memang ada baiknya juga sih. Karena apa? Karena structure warrant ini kan produk turunan nih, teman-teman. Banyak orang salah. Oh,
Berarti structure warrant ini mempengaruhi harga underlying. Bukan. Kebalik. Underlying mempengaruhi harga structure warrant. Makanya penerbit tidak boleh punya afiliasi. Karena kalau misalnya punya afiliasi, ya sedikit banyak mungkin ada kemungkinan mereka bisa melakukan manipulasi. Tetapi balik lagi ya, ini IDX30 sih. Kalau mereka mau manipulasi IDX30 sih, aduh, itu duitnya kayaknya mesti siapnya, angkanya udah T lah ya, gede lah harusnya. Terus saham yang diterbitkan dan metode penyelesaiannya yang beda. Nah, metode penyelesaiannya itu di sini tunai. Semua tunai. Jadi bisa dibilang structure warrant ini adalah warrant corporate, tapi yang sudah di-enhance. Kenapa kan enhance? Pertama, warrant korporasi itu tidak punya liquidity provider. Jadi harganya itu benar-benar harga market. Oh, bagus dong, harga market supply demand. Yes. Tapi sebenarnya namanya produk terstruktur, harusnya tuh orang tuh menghitung harganya itu wajarnya di berapa dengan Black-Scholes segala macam gitu ya. Ini yang tidak dilakukan karena pasar kita itu orang mereka aja nggak ngerti derivatif itu apa, bagaimana cara mereka melakukan valuasi. Yang ada akhirnya benar-benar ya tradingnya itu jadi mungkin kalau yang suka trading kripto ya mungkin seperti itu ya, cuman benar-benar pure supply and demand. Itu yang terjadi di warrant perusahaan. Nah, itu yang kita enhance dengan menyediakan LP, liquidity provider, di mana LP ini akan memasang harga bid offer selalu di pasar di harga wajar. Seperti itu. Kalau ditanya harga wajar itu bagaimana? Ya harga wajar ya itu perhitungannya dari trader kami lah ya. Gitu. Jadi teman-teman bisa menghitung sendiri. Cuman kalau misalkan mau tahu harga wajar, datang aja ke websitenya Warren Indonesia. Di situ udah kita siapin kalkulatornya. Jadi nggak usah pusing. Terus metode selesainya juga kedua, metodenya tuh langsung cash. Jadi kalau warrant perusahaan itu kan investor mesti siapin dana buat tebus. Ya bayangin ya, banyak investor beli warrantnya kenapa? Karena murah. Beli warrantnya harganya cepet, 100. Jatuh tempo in the money. Dia mesti tebus. Tebusnya berapa? Mesti siapin 1.000. Kebayang dong, dia investnya 1 juta. Buat nebus sahamnya mesti 10 juta. Ada duitnya nggak? Ya belum tentu ada. Orang dia beli warrantnya karena dia bilang ini murah gitu kan. Walaupun dia in the money, artinya dia bisa nggak ketebus tuh. Tidak terklaim. Nah, kalau tidak terklaim gimana? Ya udah angus juga kan. Namanya juga ini kontrak. Haknya doang gitu. Haknya nggak dipakai, ya udah hangus. Gitu. Nah, kalaupun enggak, saya punya duit 10 juta, ditebus sahamnya. Yang jadi masalah adalah saham yang ditebus adalah saham yang diterbitkan baru. Artinya terjadi delusi. Nah, karena delusi harga sahamnya jadi otomatis kepotong lagi kan. Yang tadinya kita berpikir kita bisa untung dengan beli saham ini dan kita jual lagi nanti di publik, ternyata habis kita beli sahamnya delusi. Nah, itu yang sebenarnya asal muasal kenapa structure warrant ini akhirnya diciptakan. Karena mereka melihat ternyata warrant perusahaan itu oke, bagus, tetapi itu sebenarnya tidak menguntungkan buat investor kecuali hanya untuk dijadikan alternatif trading aja. Makanya kita bentuk lagi lah warrant terstruktur, bukan kita lah. Makanya terbentuklah warrant terstruktur yang dimana penyelesaian akhir adalah bentuknya cash tunai. Kalau in the money hanya dibayarkan selisihnya, sehingga tidak mempengaruhi yang namanya mesti ada penerbitan ulang, karena tidak ada penerbitan ulang jadi tidak terjadi delusi. Dan selain itu juga investor tidak perlu menyiapkan dana tambahan untuk menebus sahamnya itu. Otomatis semuanya cash. Dan kalau kenapa dibikinnya cash-nya ini juga kita bikin se-fair mungkin dengan cara 5 hari terakhir rata-rata. Kenapa dibikin 5 hari terakhir? Karena gini, orang bisa berpikir, kalau misalkan gitu harga terakhir, bisa aja hari terakhir dibanting harga underlying-nya. Bisa nggak? Ya kalau misalkan duitnya banyak, bisa mainin IDX30, bisa. Makanya kita bikinnya itu 5 hari terakhir rata-rata. Supaya apa? Ya kalau memang misalkan ada yang bisa memainkan harga IDX30, at least dia mesti membanting itu selama 5 hari berturut-turut. Gitu ya. Itu kalau punya kesanggupan duit gitu.
Karena kalau dia tarik ke bawah itu, dia banting ke bawah, itu kan sebenarnya dia jual rugi. Bener kan? Ya seberapa kuat dia jual rugi itu? 5 hari, men. Are you sure? Gitu. Makanya itulah bursa memutuskan, oke, kita pakai harga rata-rata 5 hari. Nah, jadi secara regulasi, secara apapun, menurut saya ini udah really mateng lah ya. Ini udah mateng, mature, teman-teman. Jadi nggak usah worry tentang structure warrant. Yang kita perlu tahu adalah mungkin sedikit konsepnya aja. Oke. Tadi saya udah bilang ini serupa tapi nggak sama dengan structure dengan warrant perusahaan. Ini kita bisa, nah di sini sebenarnya produk hybrid jujurnya kurang tepat. Tapi saya bikin kalimat ini untuk menarik attention, teman-teman. Karena kita mesti tahu ya, publik kita nih banyak yang kalau kita ngomong option mereka nggak ngerti lah. Apalagi saya bilang tradable option. Waduh, option aja nggak ngerti apalagi tradable option. Nah, makanya di sini saya selalu menyebutkan ke mereka adalah produknya hybrid. Berdasarnya opsi, cuman bisa dipindah tangankan. Nah, kalau buat orang-orang yang ngerti lah, ini mah tradable option, Pak. Oh yes, correct. This is tradable option. Gitu ya. Bedanya apa? Option sama warrant? Ya itu. Option itu kan biasanya itu terjadi OTC ya, over the counter antara B2B. Nah, kalau warrant itu adalah ada penerbitnya. Penerbitnya siapa? Ya dalam hal ini structure warrant itu diterbitkan oleh sekuritas. Tapi kalau warrant perusahaan diterbitkan oleh emiten. Gitu. Itu bedanya option sama warrant sebenarnya cuma itu doang kok. Tapi secara produk sebenarnya ini adalah tradable option. Seperti itu. Kenapa ada di bursa? Karena di warrant bisa di bursa. Kalau option itu biasanya OTC aja, teman-teman. Gitu ya. Terus ini bukan saham tapi turunan ya, pasti teman-teman juga tahu. Jadi kalau ada yang analisa, jangan analisa structure warrant ya, analisa underlying karena dia bergeraknya ya tergantung underlying. Makanya tadi saya bilang kalau bisa goreng underlying-nya, waduh enak banget. Contoh nih. Kemarin itu bosnya Adaro telepon saya waktu kita issue, mereka panik. Bosnya telepon, Pak, kenapa RHB bisa mengeluarkan underlying Adaro, structure warrant-nya Adaro? Terus akhirnya saya bisa tolong dijelaskan ke kami, mereka bilang. Akhirnya saya jelasin. Dari 3 yang telepon saya cuma Adaro sih sebenarnya. Terus saya jelasin, oke, structure warrant ini seperti ini, Pak. Jadi ini adalah produk hedging. Kenapa kami tidak membutuhkan izin dari emiten? Karena yang kami lakukan adalah kita membeli saham yang ada di publik. Dan saham di publik itu open, terbuka, siapapun boleh beli. Gitu ya. Jadi tidak ada persyaratan khusus untuk membeli saham di publik. Nah, itu produknya pertama. Terus kedua, ketika jatuh tempo, Pak, itu Bapak nggak usah khawatir. Adaro itu tidak punya kewajiban untuk membayar. Karena dia pikir, oh kalau in the money saya mesti bayar nih ke investor. Enggak, Pak, nggak perlu. Karena kami harus menghedging dan ketika jatuh tempo, issuer, penerbit yang memiliki kewajiban itu. Seperti itu. Jadi, ini memang masih simpang siur gitu, masih banyak yang nggak paham. Akhirnya cuma setelah saya kasih tahu, malah mereka senang. Wah Pak, kalau gitu harusnya Adaro jangan 30 juta unit Pak, keluarinnya kedikitan dong buat Adaro. Karena 30 juta unit itu sekitar berapa? 10 miliar ya, sekitar 10 miliar doang itu. Dibilang kedikatan dong gitu. Karena ternyata menurut mereka this is really good untuk likuiditas juga. Kenapa? Karena kan dengan kita harus hedging, tadi kan saya bilang ya 3 structure warrant, artinya saya beli 1 underlying. Kalau 30 juta, berarti mungkin kita sekitar 10 juta underlying. Berarti 10 juta lot dari Adaro mesti kita beli. Nah, itu yang saya akhirnya bilang, "Oh, bagus juga dong. Itu menjaga likuiditasnya Adaro." Oh ya, makanya. Nah, itu ternyata setelah kita menjelaskan kemana-mana, mereka juga justru welcome. Nah, this is the good news lah ya for all of us. Ternyata emiten juga senang, teman-teman, dengan adanya structure warrant ini. Gitu. Ini sebenarnya pertama sempat kita worry apakah emiten bisa menerima ini atau mereka gimana. Nah, setelah kita jelaskan bahwa ini sudah diatur sama bursa segala macam, wah mereka akhirnya malah senang, malah mereka meminta untuk ditambahkan kuotanya gitu. Dan ada beberapa juga yang kan IDX30 banyak ya teman-teman ya, ada beberapa juga yang saya ngobrol ketemu, kok emiten gue nggak dijadiin?
kayak gitu. Jadi malah sekarang mereka ada beberapa yang bisa bertanya seperti itu, teman-teman. Oh, this is really nice. This is nice. Oke. Jadi structure warrant derivatif, dia European style option, ada LP-nya dan juga untuk underlying untuk saat ini hanya untuk IDX30 ya. Kenapa? Karena kita mesti karena di sini kita jadi LP, kita mesti hedging. Nah, kalau hedging itu kalau misalkan nggak liquid, yang resiko siapa? Issuer. Jujurnya itu. Untungnya Unilever itu nggak banyak yang beli, teman-teman. Karena apa? Coba deh teman-teman lihat Unilever volumenya. Gile tipis banget ya. Padahal itu dulu saham ini ya, saham andalan lah gitu. Cuman it's okay sih. Tujuan kita memang cuma menyediakan untuk IDX30 lah. Nah, itu kita nih saham-saham ini kita pilih dari bursa juga, ini diskusi dari bursa ya, karena apa? Likuiditas. Bayangin kalau misalkan ada investor beli warrant kita 3.000 lembar, 3.000 lot. Kita mau beli mesti berarti kan 1.000 lot dong underlying-nya. Kalau dia nggak bisa dibeli, mateng gitu. Sama juga ketika pas ada yang jual 10.000 lot warrant-nya. Berarti kita mesti lepas dong, berarti sekitar 3.300 lot. Nggak laku di pasar, rugi kita. Ada resiko. Nah, itulah tadi di awal saya bilang kenapa trader derivatif itu berbeda dengan trader prop traders. Karena trader derivatif itu bukan mencari untung dari transaksi, bukan. Option teman-teman tahu dong dari mana? Premium. That's it. Our profit is from premium. Others than that, spread of course ya. Karena kita bid over kan, misalkan kita bid 100, kita overnya palingan 101. Jadi udah dapat 1% loh. Walaupun kelihatan 1 tick dong, cuman itu 1%, teman-teman. Oke. Ini cara kerjanya, ini tadi saya bilang nih. Jadi kita ada yang tanya waktu itu saya, oh RHB udah punya barangnya dulu? Enggak, kita nggak punya barangnya dulu. Kita nyediain kuotasi dulu nih, jual dulu. Investor beli, baru kita hedging. Investor jual, kita lepas hedgingnya. Itu yang kita lakukan. Simple, teman-teman. It's really simple. Gambarnya di belakangnya sih nggak simple ya. Mesti punya sistem yang hitung segala macam itulah ya valuasinya. Karena kalau kita salah hitung ya kita yang rugi. Kita ini penyedia jasanya, generatornya gitu. Jadi kalau misalkan ada salah hitung, yang paling rugi siapa? Generatornya of course. Investor mah simple, tinggal lihat harga di pasar. Beli 100, jual 105, that's it. Beli 300, jual 310, that's it. Oke. Lalu gunanya buat apa? Ya pasti untuk hedging. Kedua, ini juga kita mau menyediakan pasar derivatif di bursa dan juga bisa buat diversifikasi portfolio karena tadi kita bilang ya nominal kecil harganya lebih murah dan juga ada effective gearing. Ini yang paling penting, effective gearing. Nah, contohnya untuk hedging nih, kalau misalkan let's say ada investor punya duit 500, sahamnya harganya 5.000. Artinya kalau dia beli slot kan berarti dia habisin 500 ribunya ya kan, gitu. Dia bisa punya nih 1 lot sahamnya. Nah, ada warrant-nya ternyata nih ABCD, harga 500. Let's say warrant-nya itu bandingnya 1:2, maka investor tuh cukup beli 2 lot doang. Dia beli 2 lot, itu ada sisa duit 400.000, itu terserah. Tapi dengan 2 lot ini dia sudah punya exposure yang sama dengan dia beli 1 lot underlying. Banyak yang nanya saya, Pak, structure warrant ada waktunya. Kalau jatuh tempo 0. Yes, of course, because kita hanya beli haknya. Yang kita beli haknya. Tapi, lihat gambar ini ya. Di awal kita sudah membatasi. Kerugian kita maksimum berapa? 100.000. Nah, kalau beli sahamnya, maksimum kerugian berapa? Ya saham bisa jadi 50, saham gocap. Artinya berapa? Ya 500.000 ini saham apa resikonya, teman-teman? Ini yang kadang-kadang investor tuh lucu. Wah, structure warrant tuh bahaya, bisa 0. Yes, of course. You guys only buy the rights, not the stock. Tapi teman-teman, kita sudah bisa measure. The maximum loss is 100.000.
Atau sekarang ya 1:3 kan. Artinya kalau kita lihat dari sini ilustrasinya, the maximum loss is 150.000. That's it. Kalau sahamnya turun 50% di sini, artinya berapa loss-nya? 250.000. Gedean mana loss di sini sama di sini? Ya gedean di sini dong. Karena ketika kita enter the market, actually our risk is everything, right? Entering the market, it means we put our risk there. Jadi orang nih kadang-kadang lucu. Mereka memikir, oh cuman kalau saham Pak turun, saya bisa pegang. Oh ya benar, saham bisa ditahan. Cuman masih ingat dong, 2007 itu ada tuh, 2007-2008 ada saham mining yang naiknya gila-gilaan. Sampai 8.000. Saya masih ingat tuh. 8.000 turun ke 4.000. Turun di 4.000, saya beli. Bukan saya yakin banyak yang beli waktu itu. Karena kita bilang, even fund manager waktu itu dulu masukkan saham ini menjadi top tier-nya. Saya masih ingat Schroeder, BNP Paribas, itu di top tier-nya ini pasti ada saham ini. Gitu. 4.000 turun ke 2.000. Gitu ya. Pas udah 2.000, saya kan beli di 4.000. Turun ke 2.000 artinya udah loss 50%. Teman saya ada yang beli 8.000. Udah loss-nya berapa tuh? Ya gede lah. Waktu itu kita bilang apa? Ya udah deh, kita hold aja. At least mungkin bisa buat biaya nikah. Waktu itu kita belum pada married ya, saya juga belum married. Ya. 5 tahun saya menikah. Itu saham bukannya naik teman-teman, ke 1.000. Gitu. Ke 1.000. Kita mungkin bilang, buat anak lah ntar, buat anak. Sekarang, ngelihat harganya, nangis. Saya sih udah cut loss ya. Kalau misalkan saya masih tahan, itu nangis. Mungkin sekarangnya masih tahan, nih bilang, ya udahlah buat cucu. Udah bukan buat anak lagi, buat cucu gitu. Jadi yang saya mau katakan gini, kita nggak pernah bisa bilang saham itu, oh ini saham blue chip, ini saham besar, dipegang sama semua MI besar. Bukan berarti itu nggak ada resiko teman-teman. Tetap resiko pasar itu ya sebesar nominal yang kita masukin di situ, sebesar pasarnya itu sendiri. Gitu. Nah, dunia finance kita tahu ada ketika kita bisa mengukur, maka kita bisa manage ya. Jadi ketika kita sudah tahu nih dengan structure warrant, kita sudah tahu the maximum potential loss that we have in the market itu berapa, sebenarnya itu kita bisa manage. Ya dengan seperti ini kita bisa manage kan. Oke, saya pengen exposure ABCD ini. Artinya saya cuma perlu beli 2 lot. Ini adalah hedging lah ya. Gitu. Sisanya ya terserah mau beli obligasi kayak sekarang ada ori gitu kan atau apa. Yaitu portofolio masing-masing. Tapi boleh nggak kalau misalkan kita gunakan ini sebagai leverage, spekulasi? Of course can. Boleh lah. Why not? Gitu kan? Orang kita sudah manage duit kita, kok kita sudah punya posnya. Ada yang posnya untuk di saving, ada pos yang memang kita buat high risk. So, why not? Kita leverage. Gitu. Contohnya leverage gimana? Ya seperti ini. Sahamnya 1 lot, kita beli ininya semuanya juga 500.000-nya, dapat 10 lot. Gitu. Dengan seperti ini, wow, ini yang kita sebut leverage. Gitu. Jadi exposure-nya tentu aja jauh lebih tinggi. Tinggal teman-teman simpelnya lihat aja efektif gearing-nya berapa. Kalau yang sekarang rata-rata kan sekitar 2,6, 2,7 ya. Nah, efektif gearing nanti di belakang akan saya jelasin tuh itu apa. Jadi setiap 1% underlying-nya bergerak, warrant-nya akan bergerak sekitar 2,7 kali lipat. Itulah kenapa kemarin waktu Adaro naik 5%, warrant-nya naik 15%. Dan yang lucunya, saya tuh woro-woro di grup. Guys, Adaro naik 15%. Ayo, angkat. Tahu nggak? Dikit yang angkat, teman-teman. Aduh, saya sampai bingung. Like, why everybody looking at this like a option? Actually, this is a tradable option. So if you guys already get 15%, 10%,
ambillah. That's enough. Nanti beli lagi tunggu kalau dia koreksi gitu. Karena kalau turun ya sama, dia juga berkali-kali lipat. Buktinya sekarang harganya itu udah di bawah harga ini ya, udah di bawah harga issue gitu. Jadi ingat structure warrant ini bisa kita jadikan untuk hedging. Cuman kalau hedging berarti caranya seperti ini gitu. Ini untuk kalau misalkan ada, oh saya tipe buy and hold Pak, saya udah analisa ini sahamnya Unilever nih 9 bulan ke depan cuan. Nah, belinya kalau saran saya ya hedging, bukan buat spekulasi. Jadi ya seperti ini. Cuman kalau kita leverage, ya teman-teman mesti perhatikan pasar, jangan ditinggalin gitu. Oke? Karena resikonya juga gede, teman-teman. Tadi di awal ada videonya ya, gambarnya tuh. Pas jatuh duit-duitnya juga berantakan kan. Nah, ini cara memilihnya. Pertama, yang bisa analisa tuh underlying, terus pastikan tentang waktu yang cukup karena ini ada jatuh tempo very short, even not setahun gitu ya. Karena kita juga biasanya keluarin di bawah setahun sih. Kalau di atas tahun sebenarnya kurang menarik produk seperti ini. Lalu sesuaikan kondisi pasar. Kalau yang sekarang ada call artinya dia bergerak kalau pasarnya bullish. Kalau underlying-nya bullish ya. Jadi samalah bergerakkan searah sama underlying kurang lebih. Nah, ini sesuai profil risiko. Tadi yang saya bilang ini really high risk. Kalau misalnya kita mau jadi spekulan, kita mau leverage, ya mesti tahu juga sama juga risikonya. Kalau ada RODR-nya kemarin naik 15%, artinya turun juga dalam 3 hari bisa 15%, teman-teman. Gitu. Jadi ya need to be careful ya about this. Ini tadi yang saya cerita tentang penyelesaian tunai, mungkin ini sih simple lah ya, tinggal dihitung aja. Harga penyelesaian itu cuma yang tadi harga rata-rata 5 hari penutupan, terus nominal penyelesaian itu tinggal harga penyelesaian ini dapat dikurangin strike-nya dibagi rasionya seperti ini. Nah, dapat nanti per 100 RP dapat nih dan angka ini dapat 100 per unit contohnya seperti itu. Nah, yang menjadi menarik adalah gini. Ternyata banyak juga investor yang salah. Kan kalau kita bilang in the money itu coba teman-teman, menurut teman-teman in the money, apakah in the money pasti untung? Kirim di kolom chat ya. Ntar kalau yang jawabnya benar, saya titip Pak Ciafong ya Pak, kita kirimin payung Pak dari RHB. Coba teman-teman, saya mau tanya aja sih, kalau misalkan kondisi structure warrant pada saat jatuh tempo in the money, apakah dia sudah pasti untung investornya? Baik, contohnya misalkan investor beli di awal, lalu dia hold, dan pada akhir jatuh tempo dia in the money. Apakah itu pasti untung? Simple jawabannya cuma iya atau enggak kan. Ayo di kolom chat lah, kirim biar rame. Saya sebenarnya kurang suka di Zoom, saya lebih suka tatap muka karena bisa ini ya interaksi ya. Kalau kita di Zoom kan satu arah nih, saya cuma ngeliatin monitor, ngeliatin titik kecil di sini. Makanya inilah ya, kita iseng-iseng aja. Lumayan lah, saya bagi 3 payung. Ntar saya titip Pak Ciafong ya Pak untuk kirimin ke teman-teman yang jawabannya benar. Coba nih Pak Hadi, iya. Clement tidak pasti, Ido tidak, Yan tidak pasti. Ya, oke, jawabannya tidak ya teman-teman. Jadi yang benar nih Pak Clement, Pak Ido sama Pak Yen ya. Nanti saya titip ya ke Pak Ciafong ya Pak ya. Ada 3 payung atau nanti minta alamatnya aja sih Pak. Di apa kirim aja alamatnya ke Pak Ciafong, nanti saya Pak Ciafong bisa WhatsApp ke saya, nanti saya kirim dari RHB kita akan kirimin. Jawabannya enggak teman-teman. Gitu ya. Kenapa enggak? Karena contoh ya, kemarin Adaro itu kan harga pas ininya pas launching kita pasang di 4350 strike-nya. Oke. Sementara harga harga ininya sebentar deh, saya kasih lihat ininya deh. Warrant details. Nah, ini teman-teman kalau mau tahu tentang warrant datang ke sini ya. Mana sebentar. New warrant. Oke, nih contoh Adaro ya. Kita keluarin di premiumnya itu di 298.
298 dengan exercise 4350. Artinya teman-teman, cara hitungnya gimana? Kan 298 itu kan dia, sebentar ya, kita pakai notepad nih biar enak nih saya coret-coret. Jadi, kok nggak salah, oke, ya kita hitung-hitungan nih. Karena ternyata banyak yang salah paham nih. Saya juga bingung juga. Ya nggak apa-apa sih, saya maklumin lah. 298 harganya ya. Rasionya kan 3. Berarti kita kali 3 dulu nih teman-teman. Artinya 298 itu dikali 3, berapa nih? 3, 4, 7, 9, 8 ya. 894. Oke. Ini artinya ini premium fullnya. Premium dari warrannya itu adalah 894. Nah, sekarang kalau kita exercise-nya itu di 4350, artinya untuk BEP itu teman-teman mesti tambahin dulu 894 ini. Artinya dia BEP-nya di berapa nih? 4, 4, 2, 5. Nah, lihat BEP di 5244. Ini baru BEP. Sementara in the money itu syaratnya apa? Lebih besar dari 4350. Ini sudah kita sebut dengan in the money. Itulah kenapa tadi saya bilang in the money itu belum tentu. Gitu ya. Jawabannya itu belum tentu. In the money itu tidak, belum tentu dia itu sudah cuan. Bahkan belum BEP, teman-teman. Mereka cuma rela mengorbankan. Gitu. Kalau misalkan dia cuma naik ke 4.500, ya itu belum BEP. Gitu ya. Jadi ingat ya, ini structure warrant, ini option sebenarnya ya. Option itu seperti ini. Nah, warrant sama option itu sama, cuman bedanya kalau warrant ada penerbit aja. Jadi seperti ini teman-teman. Mesti diingat ya, in the money itu belum tentu dia udah cuan. Oke, balik lagi ke presentasi saya tadi sini. Ya. Jadi ketika dia dapat 100 per unit, dicek dulu dia belinya berapa harganya. Kalau dia belinya harganya 200 per unit ya berarti kan masih loss. Loss berapa? 50%. Kok gede banget? Yeah, of course. This is derivative. Yes. Oke. Welcome to the video saya itu saya bikin welcome to SW Surf. Karena kan welcome to SW first. Sorry, kok surf. Oke. Lanjut. Effective gearing. Nah, ini penting, effective gearing. Nah, ini rumusnya kalau ada yang mau screen capture silahkan. Nah, effective gearing itu artinya apa? Di sini aja nih. Jadi setiap 1% saham dasar bergerak, dia tuh bergeraknya berapa kali? Makanya effective gearing biasa tulisannya itu 2 kali, 3 kali. Di sini teman-teman di website kita itu sudah disiapkan. Tinggal ke warrant details. Makanya kalau di Malaysia ya, itu tahu nggak? Mereka semua sekuritas itu adu-aduan keren-kerenan data di website masing-masing. Indonesia kita udah siapin yang bagus, yang datang trafficnya. Sedih saya ngeliat traffic website ini cuman yang datang cuman 20 orang, kadang-kadang nggak nyampe, sampai sekali saya bingung. Ini orang-orang berarti di Indonesia kalau trading structure warrant nggak ngelihat data ya gitu, cuman by feeling berarti. Padahal kalau di sana, waduh, itu setiap sekuritas mengeluarkan ini, dan ini website ini khusus loh teman-teman. Ini bukan, kalau teman-teman lihat warrantindonesia.co.id, ini bukan websitenya RHB sebenarnya, tapi karena RHB yang bayar, ini websitenya divisi saya. Karena RHB yang bayar ya saya mesti pasang logo lah gitu ya. Tapi kalau nanti ada sekuritas lain yang terbitin structure warrant, itu bahkan bisa dicek di sini juga. Oh, ini website general sebenarnya. Jadi kalau misalkan ada perusahaan ABCD, sekuritas ABCD keluar structure warrant, dia belum punya websitenya, teman-teman cek aja di sini gitulah. Makanya ini kita pakai nama yang General Warrant Indonesia. Kita nggak ada embel-embel RHB-nya. Oke. Saya kembali lagi ke materi. Ya ini tinggal dikaliin aja efektif. Oh sorry, tadi saya mau kasih lihat ininya efektif gearing. Nih di warrant detail nih teman-teman, lihat efektif gearing.
BBRI itu sekarang 2,9 kali. Artinya pergerakan hampir 3 kali lah. Lihat aja nih, refleksnya kurang lebih ya, minusnya 1,8, di sini minusnya 1,48. Gitu. Dan so far traders kita tradingnya quite very good. Lihat ya, ke hedgingnya ini artinya cukup baik ya, karena pergerakannya sangat menyerupai. Gitu ya. Nanti teman-teman, ini penting banget kenapa teman-teman nanti bisa lihat kalau misalkan nanti ada sekuritas lain yang mengeluarkan. Nah, kita lihat di sini, dia tracking nggak nih sama underlying-nya. Kalau dia nggak nge-tracking, artinya, oh tradernya mesti dipertanyakan itu. Gitu. Ya. Lanjut lagi, ini efektif cheering. Nah, tentang LP. Nah, ini banyak yang nanya saya gini, Pak, jadi LP artinya jadi bandar dong RHB. Bandar itu di Indonesia konotasinya sangat negatif. Entah kenapa gitu ya. Padahal kalau kita tahu bandar itu apa, ya bandar itu artinya kan pusat kan. Makanya kita bilang kayak dulu tempat perlelangan ikan ya bandar gitu. Makanya restoran seafood itu disebut Bandar Jakarta gitu kan. Ya karena kita kata bandar itu kan pasar ya sebenarnya, pusatnya gitu. Pusatnya pasar ya itu kita sebut sebagai bandar gitu. Nah, ini yang sebenarnya karena di Indonesia itu cuma ada yang namanya bandar gorengan. Itu yang jadi problem. Kita belum terbiasa dengan yang namanya liquidity, LP, liquidity provider. Padahal kalau kita ngomong derivatif, itu udah hal umum, itu selalu ada liquidity providernya. Ada yang menyediakan servisnya. Even di perbankan, kita mungkin mengenal yang namanya arbitrage. Ya kan? Itu kan sebenarnya ada yang menyediakan. Fasilitinya mungkin pakai, sekarang mungkin udah lebih canggih ya, udah punya sistem gitu. Dan kalau kita ngomong kayak blockchain segala macam, actually it's not it's kind of new, but actually banking already use it. Not only Bitcoin and their friends, ya. Jadi harusnya yang namanya pasar itu mau itu dibentuk secara organik ataupun sistem, tetap aja di belakangnya itu adalah tempatnya mempertemukan pembeli dan penjual, gitu kan. Bandar di sini kita menjadi likuiditas ini sebagai market maker, teman-teman. Kita tuh tugasnya apa nih? Lihat. Menyediakan liquidity. Sorry. Tanggung jawabnya adalah menyediakan liquidity. Harus pasang harga jual dan beli. Kalau harganya match, itu kita wajib kasih penawaran ulang. Nah, bayangin ya, kalau match mesti ulang, isi lagi. Jadi sebenarnya kalau misalnya ditanya, apakah we are the good one? Of course. You know, my trader is from Malaysia, right? So kemarin ini dia bilang, di Indonesia lucu ya, kita udah pasang low on inventory, kok ada rode R-nya nggak bergerak jauh-jauh gitu. Padahal tahu nggak kalau di luar, kalau mereka udah lihat low on inventory, harganya itu langsung gini, tung, terbang. Kenapa? Karena penerbit liquid LP itu sudah tidak bisa pasang as. Asnya itu adalah dikontrol sama market. Itu udah nggak bisa dipasang asnya. Kebayangkan, jadi artinya menentukan harga udah bukannya LP. Karena kan LP kan tadi saya bilang selalu memberikan harga wajar. Tapi market itu bukan hanya harga wajar. Ada yang namanya bid offer, ada namanya supply demand, sorry. Nah, supply demand-nya ini, itu kan kalau udah kita nggak bisa menentukan harganya, artinya harusnya terbang dong. Nah, di Indonesia enggak, kebalikan. Malah tipis transaksinya. Nah, itu dia bilang, lucu ya, kok di Indonesia begini, beda ya culture-nya ya. Ya, mungkin saya bilang, oh bukan beda lah, mungkin sama, tetapi mereka belum paham apa itu low on inventory gitu. Padahal kita kasih tahu itu artinya, oke, this is your game. Sebenarnya itu maksudnya. Tapi di sini nggak dijadikan game sama investor. Bagus sih, sebenarnya itu ada plus minus lah ya. Artinya investor, apakah mungkin investor kita pinter-pinter semua sudah bisa melihat fair price-nya di berapa, atau sebenarnya mereka juga merasa gue cuma mau ngelawannya
LP-nya aja deh, nggak berani lawan pasarnya gitu. Ya itu kita nggak tahu lah ya. Cuman mungkin kalau menurut saya ini hal baru jadi belum terlalu paham lah gitu. Oke. Ini contohnya LP ngapain nih? Ada bid ask, kita pasang 100 sama 101 kan, volume kita isi. Jadi kalau teman-teman yang suka trading structure warrant, lihat tuh kalau ada yang bisa masuk nih order 10.000. Nah, itu sebenarnya pasti LP yang isi. Kita harusnya sih nggak mungkin ngisi keriting ya, 5.475 gitu. Nggak, kita biasanya masukin 5.000, 10.000 kayak gitu. Jadi kalau order bulat. Nah, contoh ya, ini 1.000. Nah, investor ada mau jual nih 100 dengan volume 100. Ya udah, ini kejadian. Dan 100 di 100, bidnya kita volumenya turun jadi 900. Lalu ada lagi investor. Dia lihat kan, LP cuma sisa 900 nih. Mau gua tarik ke bawah mau gua banting. Biarin investor panik gitu kan. Dia pasang nih 99 di harga dengan volume 1.000. Kejual nggak? Kejual. Dari kita mau pasang kan kita akan beli 100. Makanya 900 tetap kita kasih ke dia. Kita ambil dari dia gitu kan. Orang kita mau beli 100, dia mau jual 99, ya kita tetap bayar di 100-nya karena kita udah pasang kan di pasar. Nah, sisanya dia akan kejual di market gitu. Di harga 99. Terjadilah yang namanya di bursa last dan price-nya 99. Nah, tadi kita udah agree kan? LP wajib ngisi lagi. Udah 0 nih kita di sini nih. Udah 0. Yang jadi pertanyaan, di manakah LP akan pasang harga? Itu yang jadi pertanyaan. Ini kan konsepnya 99, ya dikit lah aslinya. Bayangin kalau ada orang yang iseng banting ini ke harga 95, 5%. Di mana kita LP? Nih teman-teman. LP akan pasang harga, volume diisi lagi gitu ya. Ini 1.000 cuma contoh aja sih. Kita masukinnya nggak tentu. Ada perhitungannya lah. Nah, price-nya kita akan tetap isi di harga wajarnya. Balikin lagi. Jadi investor nggak perlu worry, nggak perlu panik. Kalau misalkan ternyata harga itu ada yang banting gitu. Kita akan balikin ke harga wajar kok. Jadi teman-teman powerful banget yang namanya website kita. Kenapa? Karena di sini itu ada namanya nih di market mover. Ini kita udah bikinin kiri kanan seperti ini supaya investor lihat nih. Ini kok sahamnya naik 10%, warrantnya malah minus. Kenapa ya? Nah, itu saatnya beli. Itu artinya ada yang iseng. Pernah nggak disengin? Pernah teman-teman kalau mau lihat BBRI, kalau nggak salah minggu lalu tuh ada yang iseng tuh banting ke bawah gitu. Cuman besokannya ya kita balikin lagi ke harga normal. Saya lupa tanggal berapa, cuman teman-teman kalau ada yang nanti coba aja lihat di aplikasi masing-masing, kelihatan kok itu. Nah, jadi itu ya teman-teman, itulah LP. Makanya tadi saya bilang kalau misalkan udah low on inventory, asnya udah nggak bisa isi kan di sini. Kita mau nggak bisa isi. Tadi ada udah 0, kita udah habis. Ya udah, ini mau terbang kemana-mana, udah kayak ini harusnya kalau di luar negeri. Tapi kalau di Indonesia beda. Mereka nungguin. Nah, bidnya gimana? Ya kita kalau harga underlying naik, ini otomatis kita naikin ya teman-teman. Contoh Adaro waktu 2 minggu lalu kan low on inventory juga kan. Adaro-nya naik. Tetap kan kalau yang pernah beli kita naikin bidnya kan sampai pada cuan 8%-an tuh. Pada saat di situ saya woro-woro ke semua orang, "Hey, ayo jual gitu." Kita beliin. Semuanya kita beliin sampai kalau nggak salah tuh sisa sekitar 19 juta unit di pasar. Gitu kita beliin gitu. Rugi nggak kita? Enggak, orang kita hedging. Kita tuh pihak yang sama, teman-teman. Kita pihak yang sama tadi kan kelihatan ya di grafik di diagramnya. Kita tuh hedging. Nggak usah worry. Teman-teman cuan kita yang happy malah. Artinya kan teman-teman akan trading lagi di sini gitu. Oke. Rumusnya apa? Nah, ini rumus Black-Scholes. Kalau misalnya yang selalu tanya, banyak yang tanya evaluasi, ya silahkanlah gitu. Saya mungkin teman-teman Prasmul lebih suka ngitung, silahkan gitu ya. Kalau ada yang regresi saya sih kayaknya udah cukup nih. Tadi ada dosen ya. Saya cukup lah. Saya cuma sekarang mikir, udahlah pakai sistem aja lebih cepat ya. Daripada kita ngitung ini, selesai ngitung harga udah berubah kan. Dia enakan sistem lah. Kalau saya disuruh hitung ini, ya setidaknya cuman kita mesti tahu lah ya. Kalau option itu ngitungnya dari mana, ada CDF-nya, spotnya, ada strike, ada risk free rate. Nah, risk free rate ini juga kan kita tentuin dari mana. Indonesia risk free rate-nya, ya mungkin sekarang kita dari
susah ya, risk free rate Indonesia itu agak ya mungkin dari harusnya sih bunga pinjaman lah ya kalau untuk seperti ini. Oke, terus ada yang nanya saya kemarin ini, oh volatility gimana Pak ngitungnya? Ada yang nanya lagi implied volatility. Iya, hitung aja implied volatility itu adalah reverse dari Black-Scholes. Kalau suruh saya hitungin, aduh saya males lah. Saya biasa kalau di kantor kami udah punya sistemnya, tinggal masukin angkanya keluar. Gitu ya. Nah ini resikonya structure warrant, resiko giring, resiko pasar, resiko waktu tadi ya, resiko likuiditas. Yang tadi saya bilang, kalau low on inventory kita akan pasang seperti ini nih statusnya. Jadi teman-teman mesti perhatiin. Tadi mungkin saya kasih lihat juga di website ya. Nih, untuk yang low on inventory, kalau kita di warrant search tuh kelihatan nih, udah ada tulisan nih low on inventory di sini. Terus kalau kita lihat warrant details, terus kita klik di ada row-nya di sininya nih, nanti ada tulisan low on inventory. Ini masih loading ya. Sebentar. Kayak gitu. Jadi kita tuh akan selalu kasih informasi kok kalau itu statusnya seperti apa. Jadi ini benar-benar terbuka teman-teman. Aduh ini sayang banget kalau kita tidak memanfaatkan warrant terstruktur ini. Terus resiko penangguhan. Nah ini ingat ya, karena ini structure derivative, of course kita juga tergantung underlying. Kalau misalkan let's say kita bikin Adaro, tiba-tiba Adaro-nya bermasalah, amit-amit sih. Cuman kalau misalkan dia bermasalah dan dia disuspend ataupun bahkan di delisting oleh bursa, otomatis structure warrant-nya juga akan terimpact gitu ya. Cuman nggak usah worry, ya, semua itu sudah diatur sama bursa. Nah, untuk penutupnya ini tentang investor dapat melakukan ini pertama manajemen risiko ya, pahamin dulu lah structure warrant. This is not simple, actually it's simple to trade, but to understand it's not simple. But because this is already structured by us, by RHP, by issuer, by penerbit, jadi teman-teman sebenarnya yang perlu kita lihat adalah ya udah kita trading aja di sini. Oke. Terus ingat ya, ini short term. Jangan buat jangka panjang karena ini cuma 9 bulan yang sekarang, bahkan tahun ini bulan ini kita akan keluarkan 5 lagi. Ada yang pengen tahu apa? Nah, itu sama sih hitungannya 9 bulan kayaknya kita akan keluarin ya. Terus structure warrant itu product hedging, jadi porsinya juga harusnya di manage ya sama investor masing-masing tergantung risk profile-nya lah. Saya tidak bisa menentukan berapa besar yang paling baik, itu tergantung risk profile. Oke, ini kita ada Instagram. Jadi teman-teman kalau misalkan pengen tahu informasi terupdate, please follow us. Banyak banget yang bikin konten structure warrant dan banyak banget yang kontennya itu salah. Dan ketika saya ajak ngobrol, galakan dia gitu. Jadi ternyata susah ngadepin netizen. Saya juga baru kali ini mencoba ngadepin netizen dan wah, yang maki-maki juga banyak ternyata. Cuma jadi please kita cuma bisa menyediakan portal-portal memang yang resmi ya. Jadi kalau misalkan dari sini harusnya kita juga kerjasama sama influencers teman-teman. Jadi kalau misalkan mau yang real ya sebisa mungkin yang resmi lah ya, jalur resmi gitu. Karena banyak banget yang agak ngawur gitu. Kemarin di Stockbit itu ada blog ya mereka ya, ada yang bikin, ada yang kurang tepat gitu kan. Saya kasih komen, oh saya dihajar di situ. Terus saya lapor ke Stockbit, dia bilang, oh itu blog Pak, kita nggak bisa kontrol. Oh ya udah deh, gitu. Cuman nggak apa-apa, itu free marketing buat kita juga. Nah ini ada Telegram, informasi semua juga akan ada di sini. Jadi kalau ada yang belum join, silahkan join. Kita akan kirimin warrant in focus ini. Sebenarnya berita-berita tentang structure warrant, ya informasi apa daily. Ini kita kirim daily setiap after market close. Oke, nah ini yang paling powerful. Please bookmark warrentindonesia.co.id, bookmark di sini. Karena apa? Karena ini really powerful. Saya sepintas aja saya jelasin. Ketika datang teman-teman ada di sini, ini semua udah ada yang tadi warrant in focus di sini, Telegram di sini, warrant of the day di sini. Ini akan bergerak real time ya teman-teman. Delay 15 minutes. Gitu ya, ini akan bergerak. Dan ada warrant shutout. Ini adalah informasi-informasi. Jadi kalau ada yang mau tahu, kemarin pas issue harganya berapa ya? Nah, kan
Lihat allotment kita tanggal 15 nih. Ini udah ada nih. Klik aja di sini, udah ada informasinya. Gitu ya. Di depan ini sudah banyak informasi. Lalu warrant search. Ini warrant search, ini bisa buat search warrant. Kalau di Malaysia itu penerbit udah banyak ya teman-teman, ada CIMB, ada Macquarie, ada Kenanga gitu. Jadi ini listnya banyak. Kalau di sini cuma RHB baru. Nah, cuman website ini nanti kita akan memunculkan seluruh. Ini saya kasih lihat yang di Malaysia ya. Ini sebenarnya kita adaptasi yang dari Malaysia punya. Jadi kita akan memunculkan seluruh, bukan hanya yang punyanya RHB. Nih, contoh di Malaysia. Tuh, Mbank, CMB, Kenanga, Macquarie itu teman-teman bisa buka dari website ini. Jadi website ini bukan website iklannya RHB. Oh, cuman ada logo RHB. Ya udah, orang kita yang biayain RHB, please lah ya, gitu. Cuman ini bukan websitenya RHB. Dan produk ini juga bukan hanya produk yang bisa dibeli oleh RHB. Jadi nasab teman-teman nggak perlu buka account di RHB. Yang masih main di Mirai silahkan. Saya juga pribadi suka ininya enakan Mirai ya. Sorry nih Pak Ciafong ya. Gitu. Cuman saya pribadi memang kalau saya nggak boleh buka account di RHB kan gitu. Dan kalau yang lain saya lihat kayaknya itu memang cukup oke lah. Nah ini sama teman-teman tuh lihat ada tuh status low on inventory juga kan. Nih lihat di Malaysia RHB punya berapa banyak tuh. Wow, makanya yang namanya website ini very penting. Apalagi kalau misalnya kita mau lihat all issuer di Malaysia itu, wah udah ratusan. Lihat. Ini di scroll aja nggak bisa habis tuh, sampai loading ininya, gitu ya. Jadi kita sudah siapin ini. Inilah kenapa kalau teman-teman mau tanya, kenapa sekuritas lokal, even sekuritas plat merah nggak bisa bikin produk ini? Yay, hello, this is not a simple product. This is structured. This is option. They don't have the capability maybe. Gitu. Even not only the capability to manage it to as a trader, but as a marketing, we need to build this. Bayangin ya, ini yang Indonesia punya, ini kita vendornya bukan vendor lokal ya teman-teman. Kemarin saya cari vendor ini di lokal banyak yang nggak paham. Akhirnya kita mau nggak mau kita pakai vendor yang dipakai oleh Malaysia, sama vendornya, makanya penampilan sama ya. Ini dari Hong Kong, dari Singapura, sorry, perusahaan Hong Kong yang ada di Singapura lah gitu. Kenapa? Ya kita mau menyiapkan yang terbaik buat investor. Walaupun ini baru 3 series Pak. Ya nggak apa-apa, nanti akan ratusan. Karena jangan ini kita siapin infrastrukturnya dulu gitu. Jangan kita cowboy gitu. Nah makanya saya bilang structure warrant tuh infrastructure. Oh really really good man. Warrant detail, ini saya jelasin dikit. Ini udah ada nih effective gearing. Tadi kan ada rumusnya. Kalau di sini nggak usah mikir, lihat aja udah dihitungin sama rumus. Sensitivity-nya nih, satu tick artinya apa? Satu tick bergerak artinya warrant-nya bergerak satu tick. Bayangin nih ada row ini 3950. Satu tick kan 10 kan kalau di fraksi ini. 10 misalkan 4000, 10 itu cuma 0,25%. Nah, kalau di 300 kan dia per 2. 300 naik 2 poin itu berapa? 0,7%. Jadi sensitivity setiap ini bergerak satu tick, ini naiknya satu tick. Berarti kalau di sini 0,25, di sini naiknya 0,7. Kurang lebih seperti itu. Terus ini ada implied volatility, ini apa sih? Ini sebenarnya bisa kita bilang adalah volatility yang kita forecast. Target return lah. Mungkin kalau di saham tuh kita lihatnya PE kan. Mungkin bisa kita nggak sesuai tetapi kurang lebih lah. Kita ngeliat ini seperti lihat PE lah. Mungkin ya. Terus premium. Ya premium itu berarti seberapa mahal warrant ini. Gitu ya. Oh, di Malaysia premiumnya murah ya, Pak ya? Iya, coba lihat dong sahamnya Malaysia. 5 tahun terakhir tuh jeblok, teman-teman. Makanya mereka nggak bisa jualan dengan yang premium-premium mahal. Orang returnnya aja jelek mereka gitu. Jadi beda ya. Itu premium ini juga tergantung dari volatility juga gitu. Lihat di Malaysia volatility cuma 16. Waduh, nggak menarik lah, nggak menarik. Jujur ya, makanya mereka juga mau expand keluar karena mereka
after the 1 MDB, it's really a pity lah for the market. Kayak LCI itu sedih setelah itu. Oke, ini time maturity, understand. Nah, ini bisa diklik nih teman-teman. Ini bisa diklik, bisa kelihatan tuh. Jadi kita bisa tahu nih BEP-nya kan tadi mau hitung BEP kan. Nah, sementara kan sekarang harga warrant-nya udah berubah nih. Nah, tentuin BEP-nya kan malas udah mesti ngitung lagi. Udah klik aja di sini, udah kita kasih tahu nih BEP-nya di sekian. Gitu. Banyak yang bilang ke kita, "Wah, ini penipuan dong, BEP-nya ternyata jauh." Kok bilangnya begitu? Berarti Bapak belum paham ini apa. Makanya kita selalu bilang pahamin dulu gitu. Jangan trading dulu, pahamin dulu. Dan kita open, even lihat tuh, kita baik banget, kita udah hitungin BP-nya di sini. Premiumnya kita kasih tahu berapa. Semuanya deltanya kita kasih tahu. Semuanya nih kita share di sini, nggak usah capek-capek ngitung. Terus ini juga ada kalkulator. Nih, kita kasih misalkan kita punya 1.000 gitu ya. Kita kasih tahu tuh kalau exercise di sini dengan harga sekarang nih average-nya itu 0, nggak ada pembayaran. Kita kasih tahu, kita really open. Kita tidak mau menjual kucing dalam karung. Tujuan kita bukan di situ, teman-teman. RHB sebagai penerbit itu mau kita mengembangkan yang namanya pasar derivatif di Indonesia. That's it. Kalau ini nggak dibeli pun nggak apa-apa. Makanya kayak Unilever itu tadi ya saya kasih lihat nih. Unilever nih cuma 2 juta unit di market. Rugi nggak kita? Nggak apa-apa. Happy nggak kita? Happy. Nggak masalah, orang kita tujuannya kita mau bikin ini ada 30 counter nantinya. Gitu. Oke. Ya, I hope teman-teman di sini bisa paham ya sama-sama. Nah, ini ada warrant calculator juga nih. Ini kita bikin kiri kanan. Kenapa? Jadi kalau misalnya ada Adaro, nanti kan Adaro bisa dari seri B dong. Bisa nih ke teman-teman lihat nih. Nah, ini yang warna biru muda bisa dimainin nih. Misal nih Adaro sama BBRI, coba kalau dia naik 10% di tanggal misalkan 31 nih. Kalau di sini coba 10% di tanggal 31. Kita mau bandingin lebih cuan yang mana sih, kita beli Adaro atau ini. Nah, kurang lebih gini. Ternyata kalau BBRI-nya naik 10%, dia lebih kenceng loh, bisa 20% returnnya. Adaro sementara cuma 18,5% gitu. Terus kita bilang, coba Unilever. Unilever nggak laku nih gitu kan. Dikit tadi yang punya. Nah, coba kita lihat nih. Dengan tanggal yang sama ya 10%. Ternyata atraktif juga gitu. Karena apa? Ini kita yang pertama, tranche pertama ini kita bikin kurang lebih sama soalnya ya teman-teman ya. Jadi apapun underlying-nya yang teman-teman beli itu sebenarnya potential return sama. Tetapi ya balik ya, underlying-nya itu bergeraknya positif atau negatif itu beda-beda. Underlying chart ya ini mah enakan dari aplikasi kita lah. Ini kita siapin untuk melengkapi. Jadi ini adalah underlying yang memang kita punya. Cuman enakan kayaknya yang teman-teman punya di aplikasi lah ya. Nah, cuman di sini kita bisa masukin nih RSI berapa, terus ininya mau pakai berapa. Kok MA-nya nggak bisa diklik? Ntar saya bilangin vendor. Ini harusnya bisa diklik. Terus ini ada tulisan low on inventory juga kan, gitu. Terus ini ideas tentang warrant in focus. Kalau teman-teman udah langganan di Telegram kita, sebenarnya dikirimin setiap sore. Cuman kalau misalkan nggak ikut di Telegram, nah bisa mampir ke sini buat baca-baca. Nih contohnya kayak gini gitu, kita selalu kasih recap ya. Ya ini terbaik ya otomatis karena cuma 3, yang minus juga masuk di sini. Cuma nanti tergantung kalau misalkan udah ada banyak. Ini ada warrant of the day ya, otomatis kita cuma punya 3 ini ya, 3-3-nya ini ya kita jadi warrant of the day lah ya. Cuman kalau nanti kita pasti akan kita akan choose lah. Kita akan choose. Market mover yang tadi saya kasih lihat, ini bisa bandingin, bisa lihat juga top traded. Ini udah diurutin. Ini kalau untuk yang gainersnya udah diurutin juga. Cuman karena ini 3 masih simple lah ya. Cuman kita infrastruktur udah kita siapin teman-teman. So don't need to worry. Kalau ada yang pengen tahu lebih lengkap tentang structure warrant nih, come here. Workshop Learn Warrants ini kita juga website udah kita bilingual, udah ada yang Indonesia. Kalau ada yang kurang paham dengan bahasa Inggris silahkan mampir sini. Ini saya sudah translate semampu saya. Karena apa? Karena banyak istilah yang agak susah untuk kita translate ya teman-temannya, kayak strike itu kan di bahasa Indonesia itu
harga pelaksanaan gitu. Kalau saya sih jujurnya enakan ngomong strike, cuman ya somehow di bursa meminta kita untuk menerjemahkan ke harga pelaksanaan. Oke lah, fine. Gitu ya. Nah, ini udah ada lah lengkap di sini. Terus yang terakhir tentang pengumuman, di sini udah ada yang tadi himbauan tadi yang saya bilang, ini kita akan selalu update informasi-informasi penting di sini. Terus warrant terbaru ya otomatis baru 3 ini. Terus yang jatuh tempo apa? Ya belum ada yang jatuh tempo. Nanti ini kita akan taruh di sini biasanya 1 bulan sebelum warrantnya jatuh tempo. Oke? Terus ini dokumennya. Kalau yang mau baca prospektus, term sheet ada di sini. Terus mau cek aksi korporasi, aksi korporasi di sini cuman untuk aksi korporasi yang mempengaruhi structure warrant ya teman-teman ya. Bukan semua aksi korporasi di bursa. Nah, kalau teman-teman buka IDX kan itu pusing tuh milihnya. Nah, kalau warrant makanya cek aja di sini. Itu ini website khusus gitu. Karena kalau di sana warrant itu di Hong Kong itu bahkan 10% teman-teman. Perputarannya gede banget. Terus kayak mungkin saya bisa share nih. Mana ya? Nah, Indonesia deh, saya share Indonesia aja deh. Indonesia pun, walaupun kita baru ya teman-teman ya, kita baru nih. Tuh, ternyata perputarannya kita, oh sorry, ini agak kecil. Kenapa? Karena yang Adaro kita udah habis. Yang tadi saya bilang kemarin tuh kita juga tipis banget lah. Cuman perputarannya kita tuh lumayan lah untuk cuman punya 3 produk. Dengan 3 produk kita punya perputarannya biasanya sekitar 1,5 miliar sih perputaran daily-nya gitu. Oke. Cuman kalau di luar negeri itu udah gila banget. Saya kasih lihat ini deh si Thailand ya, Thailand. Kalau nggak salah Thailand tuh lumayan gede teman-teman. Jadi ini mungkin yang agak mirip Indonesia aja lah. Saya nggak usah buka yang Hong Kong. Hong Kong mah udah nggak usah dibilang. Ya ini derivative warrant 7.200 dibandingkan marketnya itu total marketnya 30.000. Artinya 7.000 itu berapa persen tuh? 5% ya, 7% ya. Sorry. Enggak loh, 20% ya. Iya, 20%. Ya, emang Thailand gila sih. Thailand mereka mungkin ini ya udah lebih mature lah, mereka udah lebih dulu dari kita. Ya, 20% ini berarti teman 20% lebih loh. Pasar ininya. Pasar warrants derivatifnya. Oke. Mungkin dari saya itu saja, saya kembalikan dulu mungkin ke Pak Eko ya Pak. Jadi mungkin kalau misalnya nanti kita mau tanya jawab, teman-teman silahkan. Oh sebentar Pak, mungkin saya kasih satu lagi ya kita sebentar. Ini cuma video kok. Saya kasih satu video buat kita semua supaya bisa merasakan ininya, hype. Oke, thank you semuanya. Ya, thank you Pak Stanley. Ya, kita kasih applause lah ya teman-teman untuk Pak Stanley pada pagi hari ini. Ini membagikan mungkin produk yang baru lah ya untuk kita orang Indonesia, dan kebetulan RHB ini pertama kali lah ya sekuritas yang menerbitkan warrant terstruktur. Dan tadi kan disebutkan baru ada 3 ya. Ke depan semoga lebih banyak lagi ya Pak Stanley. Ini Ya, bulan ini kita 5 lagi kok Pak. Sip, 5 lagi. Nah,
Bagi teman-teman yang ada pertanyaan, boleh langsung raise hand, boleh ketik di chat box, tapi sementara ini saya coba bacakan yang ada di chat box ya, Pak Stanley. Iya, silakan Pak. Tadi dari Pak Indra, maaf tadi saya terlambat join, jadi kita belum bisa share warrant call ini ya. Apakah ke depannya nanti bisa? Nah, mungkin Pak Stanley ada info dari Yep. bursa atau OJK, mungkin ada aturan. Terima kasih. Iya. Jadi ya sebenarnya pertanyaan ini banyak banget nih Pak. Jadi yang harus jawab ini sebenarnya bursa. Jadi kita juga jujurnya kita ini sih antusias dengan RHB itu melihat bahwa bursa ini sekarang udah mulai open untuk produk-produk baru. Jadi mungkin bukan hanya structure world, sebenarnya ada satu lagi tuh futures. Kalau teman-teman tahu ya di bursa tuh udah ada futures. Cuman memang dikeluarkan itu oleh Sekuritas Universal kalau nggak salah ya. Jadi kurang gaungnya tuh kurang kedengeran. Sayang sih menurut saya, harusnya mereka tuh bikin apa namanya, woro-woro yang lebih kencang. Nah, kalau misalkan short itu berarti kita mesti mengembangkan dulu yang namanya bursa futures-nya ini sih, menurut saya ya. Kalau misalkan mereka sudah bisa berkembang, barulah kita bisa tuh melakukan short sell. Jadi tergantung ketersiapan bursa sih Pak. Karena kalau misalkan sekarang, jujurnya kita udah diizinin untuk melakukan short. Problemnya di mana? Nggak ada shortnya. Dan di Indonesia, nah Indonesia unik gitu ya. Termasuk prinsipal kita dari Malaysia tuh merasa, kenapa bursa berjangka dan bursa efek itu tidak under satu payung, ya kan? Lucu ya Bang Indonesia. Bukan hanya itu, bahkan kalau di luar negeri nggak ada tuh yang namanya perusahaan sekuritas. Kalau kita bilang, oh kerja di mana sekuritas? Oh, Sapam. Enggak, mereka sebutnya kan apa? Investment banking. Di Malaysia pun disebutnya investment banking. Jadi artinya apa? Mereka tuh gabung sama bank, sama bank. Bank itu bisa menjual produk-produk dari investment bankingnya. Beda ya, di sini contoh saudaranya RHB itu Maybank gitu ya, atau CMB, punya mereka sekuritasnya. Tetapi produk sekuritasnya belum tentu bisa dibeli sama nasabah banknya. Nggak boleh, beda. Gitu. Jadi memang Indonesia nih strukturnya agak sedikit berbeda teman-teman. Gitu. Termasuk ya ini ya, bursa berjangka kita tuh terpisah sama bursa efek. Makanya mereka tuh sampai sekarang susah untuk mengembangkan yang namanya short kayak gitu. Jadi sabarlah Pak. Cuman saya lihat sih sekarang mereka udah mulai inilah ya, open untuk hal-hal baru gitu ya. Mungkin mereka juga kaget ketika kemarin, tahu nggak kripto Indonesia 2019 berapa perputarannya? 950 triliun. Makanya sekarang mereka melek tuh matanya. Gila, ternyata Indonesia banyak yang suka dengan yang namanya resiko. Gitu. Makanya sekarang baru di approve nih derivatif. Gitu. Jadi pelan-pelan lah. Saya melihat mereka sekarang udah mulai mau open ya, sudah mulai mau dengan hal-hal baru. Bukan hal baru sebenarnya, Warren itu hal lama di Indonesianya yang baru gitu ya. Dan mereka sekarang kelihatannya mau mengembangkan lah ininya. Dan ternyata orang bursa kita isinya orang-orang pinter kok. Saya kemarin pas ketemu saya pikir ini ya perusahaan pemerintah mungkin cuman yang asal kerja. Ternyata pas saya ngobrol-ngobrol, banyak juga yang udah lulusan dari Inggris, dari mana-mana gitu. Jadi please wait, harusnya mungkin 5-10 tahun lagi kita bisa bersaing Pak. Oke, thank you. Ini selanjutnya ada raise hand dari Pak Agus. Silakan open cam dan sampaikan langsung Pak Agus Gunawan. Iya, selamat pagi Pak Stanley. Wah, ini menarik ya Waran ya. Saya juga dapat dari temen sih ini infonya. Cuman berkaitan dengan Waran yang kan di Indonesia kan kalau IPO tuh keluar Waran tuh. Sama nggak ya dengan Waran ini ya Pak? Oh, beda Pak. Itu waran perusahaan Pak. Yang tadi saya bilang. Jadi structure warrant ini justru enhancement-nya. Tadi kan kalau structure warrant perusahaan itu kan pertama itu investor kalau jatuh tempo in the money dia mesti tebus kan Pak. Betul ya. Nah kalau dia tebus kan artinya banyak kan orang beli warrant karena apa? Murah. Betul. Bener kan? Kita beli harga 100. Jatuh tempo nih in the money mau beli nih. Tebusnya berapa? 1000. Punya nggak duitnya? Iya. Belum tentu punya kan?
Nah, itulah yang membuat warrant itu nggak menarik. Hmm. Terus kedua, kalaupun dia tebus nih Pak, kalaupun ditebus, artinya perusahaannya mesti menerbitkan saham baru kan? Iya, betul. Nah, saham baru ini kan membuat harga sahamnya delusi otomatis. Oh iya, iya. Harga marketnya jadi turun kan? Heeh. Jadi delusi. Nah, ketika kita udah tebus sahamnya, beli, dapat barangnya, pas kita mau jual di market, harganya turun. Iya, Seperti betul. itu. Nah, itu yang membuat warrant terstruktur, warrant perusahaan itu kurang menarik. Makanya dikembangkanlah yang namanya structured warrant. Oh. Di mana investor tidak perlu tebus di akhir, itu udah otomatis dibayar selisihnya doang. Oh gitu. Gitu. Terus kedua, kita juga menyiapkan liquidity provider, di mana kita akan memberikan acuan lah harga wajarnya itu di berapa. Oh. Gitu. Sementara kalau warrant perusahaan kan waktu mereka habis bagiin gratis, Iya betul. habis itu mereka udah nggak di apa-apain Nggak lagi, di-maintain. nggak di maintain, terserah marketnya, makanya Iya, bisa iya. naik warrant. Makanya orang kalau bilang, oh warrantnya naik 1000%, ya Iya. marketnya doang gitu. Cuman kan realnya apakah memang se-worth it itu ya belum tentu gitu. Bedanya di situ sih Pak. Bedanya di situ. Nah kalau kan tadi Bapak bilang warrant ada di Malaysia, ada di negara lain juga ya. Yep. Nah berarti kalau yang warrant yang di luar negeri, di luar Indonesia ya, kan kita kan nggak bisa beli itu kan, itu harus apa namanya, harus punya Iya, akun di betul. negara tersebut gitu kan. Nah pertanyaannya kalau kayak tadi kan ada muncul Adaro, terus ada BRI ya, sama apa satu lagi. Nah itu kemungkinannya dia nanti warannya sama-sama nilai sahamnya bisa nggak? Akan terjadi seperti itu atau enggak? Kalau secara logika Pak, fair price-nya itu bisa nggak? Bisa kalau dia naiknya gede banget. Saham underlying-nya ya. Iya, iya, iya. Karena kalau kita hitung fair price-nya itu misalkan underlying-nya tuh naik 100% nih. Mungkin saya share screen lagi ya. Soalnya tadi nggak lihat dari awal, saya kurang Oh iya, paham. nggak apa-apa. Nah ini kita balik ke berarti nih kalkulator nih Pak. Contoh ya, kita bilang nih Adaro. Kita bilang Adaro naik 100%. Ya Pak. Jangan 100% ya, kita bilang Adaro naik 500%. 500%. Nah, itu kan harga warrantnya itu bisa sampai ke 6.000, Pak. Jadi kemungkinannya bisa nggak? Ya bisa, cuman susah sebenarnya. Logikanya secara real itu susah. Secara real ya, harus sorry. Misalkan 500 ya. 500% ya. 6.000 kan. Ini kan kalau kita kan pakai rasio 3 nih, Pak. Berarti ini dikali 3 nih 18 ribuan kan? Nah, kalau harga Adaro naik 5 kali lipat, ini kan berarti 18 ribuan kan? 4.000 kali, ya kurang lebih sama kan? Iya, iya. Nah itu, kalau underlying naik 500%, itu baru logikanya bisa menyamakan. Nah, yang jadi problem di warung perusahaan, ini nggak ada yang ngitung Pak valuasinya. Mereka cuma tebak-tebakan. Iya, iya. Ya kan? Itu kan yang kacau kan? Mereka tebak-tebakan, nggak hitung. Seperti itu. Nah, itulah. Itu apa? Jadi kita tuh di sini justru kita sistemnya keterbukaan Pak. Ini Bapak tinggal hitung aja nih. Dari sini udah enak. Nah, kalau warrant ini lebih kayak kalau di kripto itu main di future gitu ya, sistem kontrak ya? Warrant ini option Pak sebenarnya. Option? Yes, tradable option. Jadi option yang bisa dijual belikan. Nah, itu susahnya adalah di sini kita optionnya aja kan nggak berkembang nih Pak ya. Jadi kalau saya ngomong tradable option, orang juga nggak ngerti. Sementara kalau misalnya kita ngomong di US, itu udah banyak tuh, mereka udah biasa dengan yang namanya tradable option. Cuman kalau tradable option itu kan transaksinya OTC Pak. Misalkan saya punya option, saya tuh cari di pasar, Pak Agus mau beli nggak nih option saya? Nah OTC itu jadi B2B langsung Pak, nggak lewat bursa. Istilahnya ya. Pasar nego di Indonesia benar. Nah kalau warrant itu kita udah lebih canggih, kita masukin di bursa. Seperti itu. Jadi pasti lebih liquid, terus investor juga nggak pusing kan nego-negoan gitu ya. Karena kalau di nego-negoan kan pusing ya, kadang-kadang kita mau jual 100, dia tahu kita butuh, deh gue bayarin deh 98, gue bayarin deh 94 gitu kan.
capek kita nego-nego kayak di pasar lah Pak, nego. Iya. Gitu. Kalau di bursa kan lebih enak ya, gitu. Oh, Ya intinya sih itu sih Pak. Jadi beda nggak sama kripto? Sebenarnya ya pasti beda banget. Kalau di sini kita underlying-nya jelas Pak. Kita kan underlying-nya IDX30 kan. Kalau kripto kan sebenarnya nggak tahu, mungkin ada yang lebih master dari saya tentang kripto. Cuman setahu saya mereka nggak punya underlying tuh. Mereka cuma benar-benar purely supply demand. Oh Ya iya, kan? enggak, soalnya saya berapa kali ditawarin nih dari negara apa, kayak ada yang dari Hong Kong, ada yang dari Korea, mengenai kayak model strukturnya itu kayak sistem kontrak gitu. Jadi sistem bisa apa, beli 50 terus dua kali berapa dapat ini, terus sisanya berapa. Saya juga masih bingung itu kalkulasinya gimana. Oh iya, jadi kalau ya sebenarnya derivatif tuh banyak Pak. Makanya tadi di awal saya bilang kan, kalau saya sendiri itu kan kami dari equity derivatif divisinya. Nah, produk pertama yang kita bawa ke Indonesia itu structure warrant. Jadi derivatif tuh, aduh, ya, luas banget, itu gede banget, banyak banget. Cuman yang kita bawa itu pertama structure warrant dulu nih. Kenapa? Karena structure warrant itu menurut kita yang paling simple dan juga paling mudah dipahami lah sama investor. Bayangin, yang kita bilang paling simple aja Pak. Lihat, kita mesti bikin website khusus sampai sebanyak ini. Ini yang kita paling simple loh. Bagaimana kalau yang misalnya kita bilang option yang ada knock in knock out dong, yang butterfly dong gitu. Atau misalkan structure warrant yang American style itu ada lagi. Tapi wah, itu pasti lebih complicated. Seperti itu. Jadi pelan-pelan ya Pak ya. Ini kita ngajarin OJK-nya aja susah Pak. OJK juga nggak ngerti, jujur mereka juga belum ngerti. Iya, saya juga belum begitu paham sih, maksudnya struktur waran kan kemarin sempat kayak BRI itu keluarin struktur waran juga. Oh iya, itu kita yang keluarin semua Pak. Ini Pak. Iya, yang dari BRI Dana Reksa ya. Oh bukan, structure warrant sekarang issuernya baru RHB Pak. Oh RHB. Oh iya. Ya, ini jadi di pasar itu baru ada 3 ini nih Pak. BBRI, Adro, Unilever, semuanya itu kita yang keluarin. Oh iya. Gitu. Nah ini penerbitnya ya RHB semua. Iya. Nah bulan ini kita ada 5. Ya kalau BRI yang warrant itu mungkin warrant sahamnya kali. Nah itu yang dana reksa. Oh warrant saham. Oh iya yang dana reksa itu. Oke. Ya. Oh yang BBRI strip bukan strip W. W ya. Ya strip W. Bukannya R ya dia. Right ya. Apa sih? W ya ada ya? Sih, seingat saya W di Mirai ada sih BBRI. Oh iya. Cuman harusnya kalau W itu diterbitkan sama ini Pak, ya? BRI. Kalau setahu saya dia bukan W Pak, R. Soalnya right ya kalau nggak salah. Kalau saya nggak salah ya, seingat saya sih itu. Coba ya BBRI. Kalau nggak salah right ya dia. Saya lupa sih. Gitu. Oke, palingan ada lagi Pak. Tadi Pak Agus udah jelas. Jelas Pak, thank you Pak. Ya. Oke, ya thank you Pak Agus. Ini pertanyaannya cukup membuka wawasan juga ini. Mungkin selanjutnya ini ada dari Pak Wenli. Pak, nilai minimum investasi berapa besar serta jangka waktunya berapa lama? Ini mungkin kalau mau beli ini ya warrant struktur. Lalu apakah nanti setiap investasi ada semacam kontrak? Apakah nanti kontrak ini bisa dialihkan atau dijual kembali sebelum berakhir? Nah ya terakhir ini mestinya bisa. Tapi silakan Pak Stanley dijelaskan. Ya. Jadi teman-teman ini produk listed. Jadi ada di bursa. Berapa minimum ya 1 lot. Minimumnya 1 lot gitu ya. Terus ada surat-surat apa yang nggak ada karena kan sekarang kita scriptless ya, di bursa itu semua scriptless. Jadi nah buat belinya itu bukan hanya harus di RHB ya. Tadi saya udah ingetin berkali, karena jujurnya aja ternyata banyak banget investor yang nanya ke saya, aduh saya nggak punya akun RHB, malas lah buka RHB gitu. Nah kalau misalkan ada yang mau buka, nah ada Pak Jafong nih di sini gitu. Cuman kalau misalkan nggak mau buka pun, jujurnya itu teman-teman beli aja di aplikasi masing-masing. Tahu nggak penjualan warrant terstruktur paling tinggi di mana? Mirai. Kedua atau di mana? Ajaib. Saya juga kaget, wih ajaib, ini palingan yang mainnya bocah-bocah gitu kan. Ternyata tinggi mereka. Terus baru Indo Premier.
Jadi even di RHB-nya sendiri juga ternyata nggak setinggi itu ya, walaupun IPO dikit di RHB kan. Cuman nggak apa-apa, kita sih saya sih sebagai EQD sih fine-fine aja gitu. Karena memang ini bukan produknya RHB, ini produknya bursa. Tapi kebetulan penerbitnya RHB. Nanti itu banyak, nanti yang akan terbitin berikutnya adalah saya buka aja lah, Maybank dan CGS. Itu mereka udah siap-siap tuh. Udah siap-siap mereka. Sama kemarin juga waktu ada sama KGI, mereka juga bilang mereka juga udah siap-siap nih KGI. KGI itu for your information, walaupun di Indonesia juga dia nggak besar ya, cuman dia itu salah satu kompetitor warrant terstruktur kami di Thailand. Tadi udah lihat dong pasarnya Thailand kan, hampir 20% perputaran warrant terstruktur hariannya. Gila dia mereka. Gitu ya. Jadi ya seperti itulah. Jadi kalau bisa diwariskan ya otomatis jadi sama kayak saham aja. Kalau misalkan ada apa ya tetap dia sama kok, itu bisa dicek di Kesei orang ya, ini semua ada di Kesei transaksinya. Kayak gitu, Pak. Sama kayak saham, sama kayak warrant perusahaan. Persis. Oke, thank you Pak. Nah, ini ada chat box yang lain, ini udah dijawab ya oleh Pak Ciafong ya. Jadi selama ini baru ada call option, put optionnya kapan? Nah, put option ini tadi ya, jadi udah dijelasin Iya, iya. Pak Stanley. Ini tergantung Ya, kalau udah ada short bursa. sale, ada futures, nah Iya, baru taruh bursa bisa. lah, taruh bursa lah. Kita jujurnya senang banget kalau misalkan bisa keluarin put gitu ya. Karena demand tinggi, saya tahu lah banyak yang. Cuman teman-teman ingat juga nih, ternyata put itu cost-nya lebih tinggi dibandingkan call. Karena ya nggak usah lihat warrant-nya lah ya. Nge-short aja cost-nya lebih tinggi loh dibandingkan kita call. Karena kan itu ada overnight-nya, segala macam. Ada bunga ya. Ada bunga gitu. Kalau ada yang nonton banyak orang nih, kenapa sih sekarang orang senang dengan short gitu ya? Karena gara-gara yang nonton The Big Short rata-rata orang bisa kaya dari short. Cuman teman-teman juga lihat di film itu orang mereka juga hampir bangkrut buat bayarin bunga doang. Ya, hokinya mereka perhitungannya benar dan jatuh gitu. Jadi karena ketika kita nge-short itu kita ngelawannya fund manager loh, hedge fund. Ya kan? Kita ngelawan mereka. Makanya ketika kita nge-short itu mesti hati-hati juga. Cost-nya itu lebih mahal. Dan kalau nanti ada warrant put, itu harganya juga lebih mahal. Dan yang lucu nih ya, ini kejadian baru 2020 di Malaysia. Ini real story gitu ya. Mereka jual put warrant. Harusnya kalau underlying-nya turun, warrant-nya naik kan? Kalau underlying-nya naik, warrant-nya turun. Tahu nggak di 2020 kejadiannya gimana? Underlying-nya naik, warrant-nya ikutan naik. Kenapa gitu? Ya, karena sebenarnya market ternyata banyak yang nggak ngerti gitu, dan itu menjadi another risk lah ya. Nah itu yang harus kita perhatikan juga lah ya. Jadi memang mungkin bursa itu juga hati-hati untuk hal ini karena ketika mereka belajar gitu, even maksudnya Malaysia yang nggak pernah menutup derivatif aja ternyata marketnya bisa salah menangkapnya. Kayak gitu sih teman-teman. Cuman don't worry, itu kita harusnya nanti ke depan akan ada kok. Harusnya. Cuman waktunya kapan? Menurut saya nggak dalam jangka waktu dekat lah, bisa 5-10 tahun lagi lah. Pelan-pelan lah, pelan-pelan. Jadi ini proses masih panjang ya Pak ya? Ya, masih panjang banget. Nah mungkin ada pertanyaan sedikit nih, ini dari saya sih Pak, yang agak menggelitik. Karena produk ini masih baru di Indonesia. Nah, sepengetahuan Bapak sendiri, maksudnya dari otoritas bursa atau dari OJK sendiri, seberapa mereka paham terhadap ini dan bagaimana mereka meregulasi ini gitu loh Pak. Mungkin kan kita sebagai investor, kita kan pengen tahu, oh iya ya, produknya baru, masalahnya regulatornya paham nggak sih ini? paham nggak, benar-benar. Yeah. Jadi gini, sebenarnya untuk hal itu nggak usah khawatir. Mereka tuh sebenarnya studi banding. Kemana studi bandingnya? Ke Malaysia. Kenapa ke Malaysia? Karena kami yang menawarkan. Otomatis mereka ke Malaysia. Sebenarnya di Singapura juga ada, di kalau Singapura SGX itu juga ada structure warrant. Nah, cuman mereka studi banding ke Malaysia karena kita yang menawarkan. Terus itu satu. Terus kedua, kalau dari sisi OJK sebenarnya apa yang mereka atur nih di POJK itu sebenarnya mereka juga bukan copy paste lah ya, tapi adaptasi dari bursa Malaysia dengan disesuaikan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Begitu. Lalu kalau dari bursa IDX,
mereka yang tadi saya bilang ternyata orang bursa itu banyak orang-orang pintar gitu. Rekanan kami di bursa itu dengan Pak Firza, dia he's really smart, dia mengerti semuanya tentang ini. Tapi memang kan tetap aja ya dia ada anak buahnya, ada tim yang lain gitu. Mungkin belum semuanya tuh paham banget. Cuman di bursa yang pasti sudah ada orang yang benar-benar paham untuk ini. Jadi makanya saya yakin bursa itu sedang melakukan apa ya changing lah ya, bukan reformasi lah, revolusi bahkan mungkin saya bilang, dari yang tadinya cuma sebagai brokerage, sekarang itu mereka mulai mengembangkan untuk market deepening. Karena untuk melakukan market deepening mereka mau nggak mau mesti kembangin derivatif gitu. Itu kita udah ketinggalan jauh lah. Dan yang hebatnya Indonesia belum punya derivatif aja marketnya udah paling kuat. Coba kebayang nggak nanti kalau kita punya derivatif? Oh, jangan-jangan kita bisa jadi Hang Seng, the next Hang Seng gitu. ya itulah masih panjang lah journey-nya. Cuman ini kita sudah mulai lah. Jadi nggak usah khawatir Pak. Kalau di bursa, yang penting bursa lah. Karena menurut saya yang mengontrol ini sebenarnya lebih ke bursa ya. Kalau OJK itu kan mengawasi tugasnya ya. Ya mereka tuh mengawasinya lebih kepada yang penting mereka mengawasi lebih ke apa namanya perusahaannya lah ya. Apakah ini comply gitu kan. Mereka kan yang penting itu sebenarnya. Yang jadi masalah kan ya disclaimer lah ya, maksudnya yang jadi masalah mungkin banyak yang kejadian dengan produk-produk yang ada sekarang di Indonesia tuh mungkin pengawasannya yang kurang ketat. Cuman susah sih Mbak kalau misalkan kita bilang pengawasan ya memang nggak semudah itu sih. Jadi ya kita nggak bisa salahin OJK 100% juga lah untuk hal itu. Ya, gitu. Oke. Nah, mungkin dari Bapak, Ibu ada pertanyaan yang lain lagi? Sebelum kita tutup, silakan open mic aja langsung. Oke, kalau Tanya boleh. silakan Pak Edi. Ini saya mau nanya mengenai kalau misalnya kan ini kan ada kontraknya ya Pak ya, sekian lama ya. Yes. Nah, kalau misalnya melewati waktunya, batas waktu itu hangus atau apa? Hangus. Kan ini option. Berarti sebelum selesainya itu kita bisa jual kemana? Ke market atau apa? Jadi ini open end Pak. Ini di bursa Pak. Ya. Kita bisa transaksiin setiap hari. Nah, di yang bursa. terakhir megang bagaimana? Yang terakhir megang pas dia mau uangin bagaimana? Nggak apa-apa Pak, jual aja. Kan kita ada LP, ada liquidity provider. Makanya tadi saya bilang ini enhancement dari produknya warren perusahaan. Ini enhancement-nya kenapa? Karena kalau dulu warren perusahaan itu, bukan dulu sekarang, warren perusahaan itu kan tidak ada LP Pak. Tidak ada kewajiban LP-nya itu tidak ada. Kalau dia mau jual, artinya tergantung di pasar ada yang telan atau enggak. Benar kan? Nah, kalau ini enggak. Kalau ini itu kita mesti telan, Pak. Kita mesti LP. Nih, contoh nih, Pak. Saya kasih lihat ya. Ini waktu pergerakan yang biru muda ini kan structure warren-nya. Yeah. Waktu dia naik di sini, ini 15% nih plusnya. Itu Bapak jual aja. Pasti kita beli. Pasti kita beli. Terus dia turun kan? Lalu di sini banyak yang beli nih. Nah, di sini kalau tanggal 29 September, kalau misalkan pada ingat itu di 29 September kita udah kasih tahu tuh bahwa warrant-nya itu sudah low on inventory. Artinya kita udah habis barangnya. Nah, artinya udah di pasar semua dong, Pak. Nah, naik pas tanggal 4 ini sekitar 4 ini 6 ini barang dari pasar itu dijual ke siapa? Ke kita, Pak. Kita yang bayarin. Itu pada untung 8% nih di sini saya masih ingat. Karena saya sendiri main warrant juga ya. Jadi saya untung 8% di sini. Itu siapa yang beli? Waktu itu kita buyback, Pak. Semuanya kita buyback. Mungkin saya bisa share untuk grup ini aja. Saya kasih lihat ya. Tanggal tadi kita lihat tanggal berapa?
29. 7 nih ya. Oh, sorry nih, tanggal 30 dulu ya. Tanggal 30 September, kita lihat nih 30 September. 30 September. Mana? Ini. Ini kita lihat nih Pak, tanggal 30 September statusnya. Nih. Adaro 29.000 kan? Artinya ini udah low on inventory. Artinya semua di pasar nih. 29.000 kan? Nah, terus tadi saya kasih lihat lagi tanggal ini sekitar tanggal 7 lah ya. 7 paling atas kan? Nah, ini saya kasih lihat nih tanggal 7. Tuh Pak, turun 24.000. Paling rendah kalau nggak salah tanggal berapa ya, saya lupa. Ada yang tuh. Ini ngikutin pergerakan ini juga ya, emiten nih. Oh iya, ini justru kita mirroring dengan emiten. Nih Pak, tanggal 6 Oktober tuh. Artinya di pasar berkurang kan? Siapa yang beli? Ya kita Pak, kita yang beli. Kita itu maksudnya yang penerbitnya ya? Penerbit, LP-nya Pak. Tuh, bahkan sempat 21.000. Sempat, saya ingat saya pernah sempat 20.000 deh di tanggal berapa ya? Saya lupa. Nah, ini kan masih 29.000 nih Pak, tanggal 3. Lihat, tanggal 4-nya udah 21.000. Padahal tadi kalau kita bilang tanggal 3 nih, tanggal 3 nih di pas bawahnya tuh Pak. Ini semua beli artinya Pak, di pasar semuanya. Pas naik, mereka jual. Jualnya ke siapa? Ke kita Pak. Kita beli, wajib. Kita wajib. Karena apa? Ya, lanjut. Ya, karena apa? Nih Pak, mungkin tadi ketinggalan. Nah ini, di sini. LP itu wajib pasang harga beli dan jual. Dan kalau penawaran jual habis atau belinya habis, terjadi match ya, maka wajib memasukkan penawaran jual kembali yang baru. Gitu. Jadi ini adalah peraturan. Kita nggak mungkin bisa melawan ini ya. Kalau kita lawan ini ya kita kena panggilan lah intinya. Dan ini apakah kita rugi Pak? Oh, kan berarti RHB jualnya di 3.300 di sini ya, sekitar sini di bawah 300 gitu ya, 290, cuman beli balik di 322. Rugi dong. Enggak, Pak. Kita hedging, Pak. Di belakangnya kita hedging kok. Jadi jangan khawatir dengan penerbit, karena kita sebenarnya di belakang kita melakukan hedging kok. Trader kita canggih Pak, dari Malaysia langsung. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan nanti nih kayak sekarang nih Adaro lagi rendah kan Pak. Cuman Bapak lihat dulu ya underlying-nya itu memang lagi mau turun atau mau naik. Cuman kalau misalkan ternyata underlying-nya oke nih buat dibeli, ya udah beli aja warrant-nya buat dapetin exposure yang lebih agresif, istilahnya begitu. Pergerakannya dia sama nih Pak. Ya, kurang lebih sama kan. Ini kan nge-tracking tuh Pak. Pergerakannya antara warrant-nya sama ininya kurang lebih nge-tracking. Cuman kalau misalkan dia naik, dia bisa naik lebih kencang persentasenya. Kalau dia turun ya persentasenya lebih kencang. Kayak gitu Pak. Pak, berarti kalau nanti misalnya udah mendekati akhir-akhir daripada jatuh tempo kontrak, jatuh tempo, ya, itu pas ada yang nggak ngerti dia beli, terus dia baru sadar misalnya besoknya baru penutupan, dia jual lagi, berarti ada dari RHB yang beli ya? Yes, itu kita wajib kan, itu kita wajib beli. Cuman mesti diingat nih Pak, jadi kalau misalkan mau jatuh tempo itu ada waktunya. Contoh ya, ini kadaluarsa tanggal 23 nih. Ya. Terakhir dia tuh T-3 tuh udah nggak bisa ditransaksiin nih Pak di sini. Di sini udah nggak bisa transaksi lah. Ya. Kalau beli tanggal 16 mau jual di 17 masih bisa dong. Gitu. Cuman kalau misalkan udah masuk ke tanggal 21, ya udah ini kita tinggal tunggu sampai jatuh temponya aja Pak. Cuman biasanya di sini tuh harganya tuh misalkan dia out of the money itu harganya mungkin tinggal 1-2 perak Pak. Kecil ya. Iya. Kalau dia in the money, harganya juga udah nggak kira-kira. Jadi kalau kita sih saranin kalau yang suka dengan volatility ya transaksinya 2 bulan terakhir tuh. Itu volatility tinggi. Cuman kalau yang nggak terlalu suka, ya udah beli aja seri yang lain aja. Ini tinggalin aja, kayak gitu. Makanya kalau di Malaysia Pak, mungkin ini saya kasih lihat ya. Nih, sama-sama Alibaba nih. Alibaba tuh banyak tuh Pak. Alibaba 13, 17. Satu emiten itu bisa punya banyak, karena kalau misalnya udah mau jatuh tempo, kalau misalkan nggak mau beresiko, ya udah jangan main yang deket-deket jatuh tempo. Beli yang seri yang lain aja gitu.
Ini kan market, Pak. Sebenarnya kita tujuan kita bukan jualan produk, tujuan kita menyediakan pasar. Gitu. Oke, Pak. Makasih, Ya. Pak. Thank you, thank you. Iya, Pak. Oke, terima kasih Pak Adi, terima kasih Pak Stanley. Ya, Bapak Ibu, berhubung jam juga ini udah hampir jam 11. Oh iya. Ini seru ya pagi ini ya, walaupun pesertanya mungkin nggak sebanyak pada masa pandemi ya, kita bisa ratusan, setelah pandemi mungkin memang cuma paling 50, 60 kadang ya. Iya, iya. Ya, hari ini juga nggak terlalu banyak, tapi pembahasannya ini menarik ya, karena ya satu sisi produknya baru ya, jadi orang masih pengen tahu gitu ya, Pak Stanley ya. Iya, iya, Ya, iya. kebetulan ya kita terima kasih banyak ini Pak Stanley sudah berbagi pengetahuan, banyak ini cukup banyak pengetahuan. Semoga membuka wawasan bagi Bapak Ibu, ini salah satu alternatif untuk trading ya, investasi atau trading. Silakan. Nah, ini ada pertanyaan, ada WhatsApp or Telegram group ada di Telegram, ya Telegram kami bukan grup sih Pak, lebih ke bisnis saja ya. Jadi satu arah aja sih, one way. Itu soalnya sebenarnya ada WhatsApp grup yang bikin, cuman bukan dari kita sebenarnya. Sebentar, ini kalau tanya WhatsApp grup punya saya di mana ya? Kami di Prasmul ini ada saat ini kalau klub saham Bapak Ibu ada 4 grup WA. Kalau untuk Telegram karena pesertanya bisa banyak, kami punya hanya 1 grup Telegram. Sebentar, saya share ya Bapak Ibu. Ini adalah grup WA keempat untuk klub saham. Lalu untuk Telegramnya nah, ini adalah Telegramnya. Ya, jadi dari ini Bapak atau Ibu Jun Elisa kalau mau bergabung silakan. Boleh di WA, boleh di Telegram. Cuman memang biasanya alumni ini lebih senang pakai WA. Entah kenapa ya. Mungkin lebih familiar dengan WA. Telegram memang kurang aktif. Hanya beberapa kali saja dan sejujurnya saya pribadi juga entah kenapa ya saya lebih senang pakai WA ya tapi Telegram itu ya mungkin kurang familiar aja. Ya, itu. Nah, ini terima kasih banyak Bapak Ibu atas kehadirannya juga. Terima kasih Pak Stanley dan Pak Jafong Sama-sama. dari RHB Security Oh, ya. tadi ada yang minta itu tuh Pak PDF. Mungkin nanti bisa kalau mau di-share yang PDF yang kemarin saya kirimin. Iya, nanti untuk PDF saya akan share di grup WA dan di grup Telegram Klub Saham, Bapak Ibu. Kalau untuk rekaman bagi Bapak Ibu yang terlambat hadir atau mungkin teman-temannya ingin belajar, saya sudah share juga untuk link channel YouTube resmi dari IKA Prama gabungan. Jadi ada IKA Prama ini gabungan, Bapak Ibu ada banyak klub di IKA Prama ada 20 lebih. Lalu juga ada channel YouTube dari khusus klub saham. Jadi kalau klub saham kami memang hanya memfitur seminar-seminar yang kami lakukan ini biasanya terkait dengan saham atau produk-produk keuangan lah ya. Terkait hal-hal keuangan di Indonesia maupun yang di luar negeri. Jadi kita juga ada grup untuk yang biasa trading di US. Jadi silakan Bapak Ibu kunjungi channel-channel tersebut. Ya, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Pak Stanley dan teman-teman. Sampai jumpa di lain kesempatan. Ya, salam sehat untuk kita semua. Thank you semuanya. Bye.